Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau kalau zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini Punya aku. jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput. Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau dak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku nah. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, kau baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Ini sudah. Masuk. Iya. Ya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Pak Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan, Non. Cepat panas. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua. Ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo. Melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Enggak diri nih kau. Ay dah, barulah nak jadi wong kayo. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
emas perhiasan di toko Nanya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup akun. Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria Apa tadi kawan si Okan Rejo lah, makan udah santai dulu lah. Agak lah meres kenyang. Repot aku. Apa ya? Mak. Oi. Gigi kuliah. Kuliah kau? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Aduh. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabiskan. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal WiFi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kau diomongi itu? Ngerti tak kau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, Aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak pelaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya.
Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Nggak. Kuliah kau, enggak galak jadi orang dewasa. Nggak. Aku jadi budak kecil, Be. Nggak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Mau kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Nak apa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar rapo. Oh, jadi Ya makan di luar tuh lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Ay, sudah lah, Mi. Kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Ay, dah. makan di luar, Pi. Ay, pendaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Ay, dah. Ya, sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap. Siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya, siap-siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya? Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria! Oi, Maria! Mana budak kecil itu? Maria! Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan Rominya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan? Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada keluar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Siap belum? Sudah dari tadi lah siap sini lah. Aku ikut, Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau nah. Banyak lah. Laju. Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga mamu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ayo, di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus PAL TV tuh. Iya, Cek, serius. Apa? Lebaran, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar alam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. dan berarti deh. Pakai kau yang kau. Ayo, lanjut. Ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Minumnya tadi? Iya aman.
nih pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu, obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin, kalau Pak Payun. Udah makan tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat injuan dia baik. Sama, cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cak mana ini cek? Lamanin, kau nih Bu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi cek? Aku ada negok dulu. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapo lah ya sudah aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan. Halo. Oi, dah aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapo? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan? Oh dah. Tapi emang wajar bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh. Siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan? Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, woi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pula? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Oh,
Maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Oi. Ngampuk kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewek. Ya wewe 5 juta, woi. Kesel kan? Kesel ngapo? Ngapo tadi gak 10 juta? Ngapo tadi gak 10 juta? Ngapo tadi gak 10 juta? Ngampuk kau tuh namanya es. Kau nih anda? Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang.
Ngapa kau kosut ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirnya. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu? Jadi cak ini ya. Dia ini nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal Amal, Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Yan? Jadi cak ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti lah. Sayang beli ke itu. Oh. Iya mau. Nih asik. Sayang jangan pulang ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumis aku pelentur kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri. Bilang bos. Iri. Bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Baca apa? Bah. Bah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lalamu bae kawin bae. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tidak? Ini juga
ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pula. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cik Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iutnya. Jadilah, nanti kamu sepeda ya. Tunggulah, Sen. Kita belok dulu mama, Sen. Kita gari dulu, Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan lah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel? Iya. Mana nak nanya? Lah nak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini kamu.
Bu pajak mayar, Bu Kos. Buntu. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Danin? Buntu Jangan kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Danin? Makan rendang, Bu. Ay, good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kerja? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Ay, perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Ayo, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang
punya kita. Kak, hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ilmu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana aduh aku kentut. Asli tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Ya, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng, nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame bae bila. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu tuh depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bila. Ya payu kak, ayo Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa?
Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Pauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau buka aku pintu. Tidak pernah kau buka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyapa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng dengan. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, napa Kang? Napa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah gaba nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pan, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek! Pagar Alam, Dek! Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Ge, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakotnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa lah yang habis duduk sini nih? Woi Mbak, ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana? Ya arah lah ke saroni. Sudah lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok? Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Wah, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain nih kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak, nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Dah setuju aku pokoknya.
Rapoi kau nak ngelamar-ngelamar Mirna. Mami! Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa iyo dah. Ais. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Setuju Mami. Oi, jingo apa dia nih? Dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Paham baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, Nak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyinggal begal males. Muka kau becak burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
kayak ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak kena jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Woi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Dan budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau iya, dah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini. Wis, boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini, cowok aku. Iya. Bukan. Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Maria kena bola. Minggir, kita umur ke.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng Popi. Biasa, bae. Sadan jam ini. Oh, lalahmu. Biasa bae. Yo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, nah, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih lah tojo babu aku sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku
cinde tuh lah dia gitu. Udah biasa. Buntung ini. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Tanah Laut. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah menulis jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin ciri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Kopi. Meranjak idol, Meranjak pampak. Dia udah lo handle. Uji kabar cantik, tinggi, poten, menawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi menyanyi. Nyanyi? Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mari dia beres.
Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama Wulan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan Liputan Metropolis Pagi. Beragam informasi terkini dan juga teraktual seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Wulan Rahma dan inilah Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Yang mengawali berita pertama pemirsa, kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kota Palembang. Api membakar lahan kosong seluas sekitar 3 hektar di kawasan Jalan Tanjung Aur, Perumahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke pemukiman warga. Kebakaran lahan gambut terjadi di Jalan Tanjung Aur, Perumahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Kamis malam. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang bersama BPBD Kota Palembang langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama kurang lebih 2 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman. Lurah Bukit Baru Muhammad Edwin Syah Effendi mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Api diketahui berasal dari lahan kosong berupa gambut dengan luas sekitar 3 hektar. Tadi awal mulai jam berapa, Pak? Awal mulanya dari sekitar jam berapa ini? Habis maghrib. Habis maghrib. Sampai sekarang alhamdulillah sudah dibantu oleh pihak damkar dengan BPBD. Ini biasanya yang sering bantu kita ini dari Gandus sama alang-alang untuk pemadaman kebakaran. Karena kami ini rutin, Pak, setiap tahun di saat musim panas ya ini berjibaku dengan api kebakaran lahan. Untuk penyebab pasti kebakaran hingga kini masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Suryadi, PAL TV. Kebakaran hutan dan lahan yang mulai meluas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Herman Deru waspadai kabut asap yang dapat terbang ke negara tetangga hingga mengganggu penerbangan di bandara dalam maupun luar negeri. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meningkat seiring kondisi lahan yang semakin kering akibat musim kemarau. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sampaikan bahaya asap kepada jajaran Forkopimda, kepala daerah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Lantaran menurut Herman Deru, bahaya asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada indeks standar pencemar udara, tetapi asap karhutla juga perlu diwaspadai agar tidak terbang ke negara tetangga, hingga dapat mengganggu penerbangan di bandara dalam maupun luar negeri. Ini bukan hanya sekedar isunya, tapi kualitas udara yang kita khawatirkan bukan itu, isu internasionalnya. Karena di bawah angin ke bandara luar negeri, maka bandara kita juga bisa terganggu. Selain itu, kondisi kemarau yang terjadi menurut Herman Deru perlu diwaspadai agar tidak mengganggu hasil produksi gabah di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Seiring meningkatnya hotspot di Sumatera Selatan pada musim kemarau ini, pihak DLH Kota Palembang memperketat langkah mitigasi resiko kebakaran terhadap lahan TPA Sukawinatan dan Karyajaya dengan memobilisasi 30 personel patroli dan pembasahan. Maka kami melakukan patroli. Begitu masuk musim panas, kita melakukan Sukawinatan. Kepala DLH Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, saat ini patroli gabungan antara DLH, Damkarmat, dan BPBD digencarkan setiap 2 hari sekali di TPA Kota Palembang seiring meningkatnya hotspot di beberapa daerah di Sumatera Selatan dengan menerjunkan sekitar 25 hingga 30 personel. Selain patroli, pembasahan lahan sampah yang sudah mengering di TPA juga gencar dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran lahan. Penyemprotan tapi dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPBD. Berapa petugas Pak yang kita siapkan? Secara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Tapi kalau melihat kondisi saat ini ada kemungkinan kebakaran sudah? Kita harus antisipasi karena kondisi areanya kering, maka itu yang kita bahasin. Karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi. Menurut Mustain, tim patroli dan pembasahan lahan akan terus disiagakan sepanjang musim kemarau untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan. Sandi Pratama, PAL TV. Pedagang kaki lima Masjid Agung dipindah keluar halaman masjid. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pedagang kaki lima di kawasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang akan direlokasi keluar area masjid. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di Jalan Jenderal Sudirman, samping Masjid Agung Palembang, sebagai bagian dari penataan kawasan. Berikut laporannya. Halo pemirsa PAL TV, kembali menjumpai Anda bersama saya Rita Novianti dan juru kamera Muhammad Aidil, melaporkan langsung dari Masjid Agung SMB Jayawikrama Palembang. Pemirsa, sidak dari pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid Agung SMB Jayawikrama Palembang menindaklanjuti relokasi dan memantau aktivitas para pedagang di halaman Masjid Agung SMB Jayawikrama Palembang dalam penataan ulang kawasan dan lahan di sekitar masjid. Adapun pemirsa, sebanyak 200 pedagang kaki lima yang biasanya berjualan setiap hari Jumat kini direlokasikan ke area baru melalui konsep Car Free Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan kawasan agar lingkungan Masjid Agung lebih tertata, bersih dan nyaman, serta tetap menjaga kekhusyukan para jemaah untuk menjalankan ibadah. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para pedagang telah mendapatkan sosialisasi terkait rencana relokasi tersebut. Dan pemirsa, saat ini bisa dilihat di belakang saya, para pedagang masih melanjutkan aktivitasnya kembali seperti biasa berjualan sebelum nantinya akan direlokasikan ke lokasi baru yang berada di luar kawasan Masjid Agung SMB Jayawikrama Palembang. Dan sehingga aktivitas ekonomi para pedagang diharapkan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan masjid sendiri. Dan saat ini pemirsa, untuk relokasi masih diperkirakan di 2 titik di luar kawasan Masjid Agung. Salah satunya di sekitar kawasan air. Kemacetan panjang yang terjadi di ruas jalan lintas timur Sumatera Palembang Betung akibat pengecoran di KM 17. Gubernur Sumatera Selatan pastikan tidak akan buka tol fungsional Palembang Betung lantaran kemacetan hanya bersifat sementara. Pengecoran jalan di kilometer 17 mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan lintas timur Sumatera Palembang Betung. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pengecoran tersebut sebagai solusi menjawab keluhan masyarakat akibat jalan yang bergelombang. Selain itu, menurut Herman Deru, kemacetan yang terjadi hanya bersifat sementara dan kendaraan masih dapat bergerak seiring dengan adanya sistem buka tutup jalan sehingga tidak perlu menggunakan tol fungsional Palembang Betung. Lagi pengecoran dekat komplek Arhanud itu kan selama ini kan dikeluhkan uang bleeding itu, yang galak cak parit itu kan. Nah inilah solusinya. Kalau segera diaspal muncul lagi kan baru 6 bulan yang dulu kan direhab, bleeding lagi. Herman Deru mengajak pengusaha angkutan untuk mematuhi beban angkutan truk barang agar tidak memperparah kerusakan jalan Palembang Betung yang menjadi akses masyarakat luas. Eki Saputra, PAL TV. Peningkatan kasus HIV/AIDS terus menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang seiring dengan adanya Perpres nomor 111 tahun 2025. Saat ini pemerintah Kota Palembang tengah menggodok penerbitan Perda untuk menentang keberadaan LGBTQ yang diharapkan dapat membantu menekan jumlah kasus HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan saat ini perkembangan kasus HIV/AIDS di Palembang didominasi kelompok laki-laki seks laki-laki yang masuk kategori LGBT. Dengan hal tersebut, Perda yang kini tengah digodok pemerintah Kota Palembang untuk menentang LGBT akan membantu dalam percepatan penurunan angka HIV/AIDS di Palembang. Dari data Dinas Kesehatan Kota Palembang, hingga saat ini jumlah HIV/AIDS di Palembang mencapai 128 kasus, di mana 106 kasus untuk usia 25 tahun hingga 49 tahun, 9 kasus untuk usia 15 tahun hingga 19 tahun, usia di bawah 5 tahun 1 kasus, dan usia lebih dari 50 tahun 12 kasus. Dari data untuk yang penderita HIV/AIDS itu memang
ini dari kelompok berisiko itu yang seks laki-laki ya. Kalau LGBT itu memang lebih banyak. Kalau sekarang tuh lebih dari 100-an pasien itu penderitanya itu dari kelompok LGBT. Jadi memang kalau ada perda tentang LGBT tentu akan membantu ke Dinas Kesehatan dalam mempercepat untuk penurunan angka HIV/AIDS di Kota Palembang. Fenty Aprina menegaskan, saat ini pemerintah Kota Palembang terus menggencarkan screening untuk penderita HIV/AIDS di 23 puskesmas Kota Palembang, seperti Puskesmas Dempo, Sukarami, 1 Ulu, 11 Ilir, dan lainnya. Sandi Pratama, PAL TV. DPR RI dorong perdagangan karbon, peluang baru bagi Sumatera Selatan. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. meliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang nilai ekonomi karbon menjadi peluang baru bagi daerah untuk mengembangkan perdagangan karbon. Komisi 4 DPR RI mendorong Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi besar dengan tetap mengutamakan pelestarian lingkungan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menegaskan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus membuka peluang perdagangan karbon bagi daerah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha, tetapi juga harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, dengan hamparan lahan gambut, kawasan mangrove serta jutaan hektar hutan produksi dan konservasi, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung karbon dunia. Hari ini kita membahas soal karbon kredit, yang harapan kita punya peta yang jelas soal bagaimana hutan kawasan kita yang bisa kita konversi menjadi pendapatan negara, yang itu tidak hanya berdampak baik bagi para pengusaha, tapi juga untuk rakyat. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan saat ini sudah ada 3 perusahaan yang siap melakukan perdagangan karbon. Peluang tersebut diharapkan menjadi tambahan pendapatan sesuai mekanisme yang berlaku. Meski demikian,
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan pelestarian hutan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Yang hadir insyaallah yang akan datang itu DPR RI juga pembagian karbon itu daerah berapa, kabupaten, provinsi berapa, pusatnya berapa, supaya jangan sampai kebakaran tanggung jawab kabupaten dengan provinsi, tapi pembagian. Ilham Wahyudi, PAL TV. Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 45 jemaah umroh menuju Tanah Suci. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia, para jemaah akan menjalani program ibadah selama 16 hari dengan tujuan Madinah dan Mekah. Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan sebanyak 45 jemaah umroh dalam program paket 16 hari menuju Tanah Suci. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Pelepasan ini dilepas oleh Indah Pratasari selaku Kadip Umroh Holiday Angkasa Wisata, mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Selama di Arab Saudi, para jemaah dijadwalkan menginap selama 5 malam di Madinah untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh dan menginap selama 8 malam. Hari ini lebih kurang pada pukul 4 Ba'da Asyar, tanggal 16 Juli 2026, kami baru saja melepaskan satu bus berjumlah 45 jemaah umroh paket Garuda Indonesia 16 hari transit di Jakarta. Adapun penerbangannya nanti malam menuju Cengkareng dan diinapkan selama 1 malam di hotel transit. Kemudian besok pagi akan melanjutkan penerbangan menuju Jeddah dengan maskapai Garuda Indonesia. Seluruh jemaah ini insya Allah akan kembali dipulangkan ke tanah air tercinta pada tanggal 31 Juli 2026. Dan semua jemaah ini akan langsung bertolak dari Jeddah menuju kota suci Madinah Al-Munawwaroh dengan bus, kemudian diinapkan di kota suci Madinah Al-Munawwaroh selama 5 malam, kemudian diinapkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah selama 8 malam. Holiday Angkasa Wisata memastikan seluruh perjalanan didampingi oleh tim dan pembimbing ibadah berpengalaman, sehingga jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Diharapkan seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah, serta kembali ke tanah air dengan membawa predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Rian Kusuma, PAL TV. Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 16 Juli menyatakan proses analisis laporan penolakan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah rampung pada aspek pencegahan. Meski demikian, dugaan pemberian amplop oleh Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Ambi tersebut masih terus didalami penyidik untuk mengungkap motif dan keterkaitannya dalam aspek penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan telah rampung menganalisis laporan penolakan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dijumpai di Gedung KPK Jakarta Kamis 16 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Direktorat Gratifikasi KPK telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan tersebut dalam kurun waktu kurang dari 30 hari kerja. Ia mengatakan upaya suap yang diduga dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Ambi berupa amplop yang diberikan kepada Menhub telah selesai ditangani pada aspek pencegahan, namun masih didalami dalam aspek penindakan. Meski tidak dapat menyampaikan detail dari hasil analisis tersebut, namun Budi menyebut dalam proses verifikasi, analisis, dan koordinasi dengan tim internal KPK, salah satu basis aturan yang digunakan, yakni Pasal 14 Perkom 1/2026. Ya, jadi di pencegahan
terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Budi menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan tersebut, penyidik juga membutuhkan keterangan dari para saksi untuk melengkapi konstruksi perkara. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Ferry Rotin Sulu siap kembali bergabung dengan Sriwijaya FC. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kusutnya baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah sepening. Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa dah? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat nganggur lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dak kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa bato sama buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tak apa-apa
resikonya banyak. Nah, kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada ndak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat cak itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah, baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, poda uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah, di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, kemana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payo. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Mantan penjaga gawang Sriwijaya FC, Ferry Rotinsulu, menyatakan keinginannya untuk kembali mengabdi bersama Laskar Wongkito saat berjumpa dengan Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David, di kantor Askot PSSI Palembang. Pertemuan antara ex-kiper Sriwijaya FC, Ferry Rotinsulu, dengan Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David, di kantor Askot PSSI Palembang berlangsung dalam suasana akrab. Ferry menyampaikan niat tulusnya untuk kembali bergabung bersama tim yang telah membesarkan namanya. Ferry mengatakan Sriwijaya FC bukan sekedar sebuah klub, melainkan rumah baginya, sehingga ia merasa terpanggil untuk ikut membantu mengembalikan kejayaan Laskar Wongkito yang kini berjuang memulai langkah baru di kompetisi Liga 3 musim mendatang. Jadi hati saya terpanggil kalau memang Bos David panggil saya siap dampingi beliau. Seperti itu. Artinya ini spontan dari hati kita saja, Coach, yang senang Coach. Apa sebelumnya sudah ada komunikasi sama Bos David? Belum. Niat tersebut mendapat sambutan positif dari Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David. Menurutnya, kehadiran sosok berpengalaman seperti Ferry Rotinsulu. Bahkan, M. David mengungkapkan keinginannya untuk memberikan kepercayaan kepada Ferry Rotinsulu sebagai pelatih kepala Sriwijaya FC pada musim ini. Saya berharap, ya kalau memang berkenan nantinya Ferry Rotinsulu, untuk langkah ke depannya ya saya berharap dia menjadi pelatih kepala Sriwijaya FC. Tim Liputan, PAL TV. Sumsel United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Setelah memperkenalkan M. Nasuha sebagai pelatih kepala, manajemen memastikan mayoritas skuad telah terbentuk dan akan segera menjalani latihan perdana. Presiden Sumsel United Ci Ujang mengatakan persiapan tim berjuluk Laskar Juaro untuk menghadapi kompetisi Liga musim 2026-2027 terus dimatangkan. Menurutnya, sekitar 95% komposisi pemain telah disiapkan. Sementara itu, latihan perdana dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 atau 3 Agustus mendatang sebagai awal persiapan menghadapi musim kompetisi. Ci Ujang optimis dengan komposisi pemain yang hampir lengkap dan dukungan pelatih kepala M. Nasuha, Sumsel United mampu membangun tim yang kompetitif dan siap bersaing di liga musim ini. Sudah, dan pemainnya sudah 95%. Insya Allah tanggal 1 bulan 8 atau paling lambat tanggal 3 mulai latihan bersama. Pak, mungkin pemain asingnya apakah mempertahankan yang lama atau yang baru, Pak? Kalau pemain asingnya yang baru semua, yang langsung dari luar, musimnya ada dari... Untuk memperkuat skuad, manajemen juga telah mendatangkan sejumlah pemain asing. Salah satunya merupakan pemain asal Brasil yang diharapkan dapat menambah kekuatan tim, sekaligus meningkatkan daya saing Sumsel United dalam mengarungi kompetisi Liga 2026-2027 mendatang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Harga ikan sungai turun di pasar KM5. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Salat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Salat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset, untuk dunia wal akhirah. BNPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Harga ikan sungai di pasar tradisional KM5 Palembang turun pada pekan ini. Penurunan dipicu meningkatnya hasil tangkapan nelayan saat debit air sungai surut di musim kemarau. Berikut laporannya. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saya Vinia Castelli bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung di Pasar KM5 Kota Palembang untuk memantau lebih lanjut mengenai harga ikan di Pasar KM5 ini pemirsa PAL TV. Dan dari pantauan kami pemirsa, termasuk ikan nila pemirsa mengalami penurunan sekitar 38.000 dari harga 35.000 pemirsa. Dan juga untuk ikan gabusnya pemirsa di harga 70.000 dan saat ini di sekitar harga Rp60.000 pemirsa. Kemudian untuk harga ikan lautnya termasuk ikan sarden, tongkol saat ini mengalami penstabilan harga dari harga Rp35.000 per kilogram pemirsa. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga ikan di pasar KM5 saat ini saya sudah bersama Bapak Rusdi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Pak, ini gimana Pak ini perbandingan harga ikan dari minggu lalu? Ini mengalami kenaikan, cuman harganya tetap kan dikarenakan pasarnya sepi. Baik. Terus penyebab ikannya ini turun gimana Pak? Kalau penyebab ikan turun karena ikannya lagi banyak ini dari dusun-dusun mengalami peningkatan. Kenapa Pak itu mengalami peningkatan? Karena cuacanya panas. Kalau cuacanya hujan dia mengalami penurunan ikannya. Baik, untuk harapannya Pak Edin? Harapannya ya semoga pasarnya ramai gitu, jangan macet-macet dan MBG itu diperbatasi. Baik, gitu. Ini faktornya dari pengaruh MBG juga ya Pak, gitu. selain dari faktor cuaca tadi? Iya, faktor MBG juga sih. Oke, kan banyak sistem online sekarang. Oke, gitu. baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami pemirsa. Jadi harga ikan tidak stabil ini dipengaruhi karena yang
pertama faktor cuaca sehingga sungai mengalami airnya yang surut seperti itu pemirsa. Kemudian juga dengan faktor MBG seperti itu pemirsa. Pemirsa PAL TV, telah tadi informasi dari kami mengenai harga ikan di pasar KM5 ini. Saya Vidya Kaseli dan kru Muhammad Aidil, kameramen Muhammad Aidil melaporkan. Setelah dibuat resah dengan kemunculan seekor beruang jantan, warga Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat kini mulai bisa tenang setelah satwa dilindungi tersebut diamankan oleh petugas. Diduga kuat, beruang ini keluar dari habitat aslinya akibat semakin menyempitnya kawasan hutan dan perbukitan di sekitar Lahat yang kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini membuat ruang hidup satwa dilindungi tersebut terganggu hingga akhirnya masuk ke area permukiman warga. Mendapat laporan masyarakat, tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta warga setempat langsung bergerak melakukan evakuasi. Proses penyelamatan berlangsung menegangkan. Dengan peralatan yang tersedia, petugas bahu-membahu mengamankan beruang jantan tersebut hingga akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tanpa mengalami luka. Tanpa menunggu waktu, kami dari tim pemadam kebakaran langsung menghubungi BKSDA untuk melaksanakan evakuasi terhadap beruang tersebut. Dan alhamdulillah kondisinya kami sudah menemukan bahwa beruang tersebut berada di bawah gorong-gorong. Nah, atas kesigapan tim dari pemadam kebakaran dan BKSDA dibantu dengan masyarakat yang ada di daerah penghijauan, proses evakuasi beruang tersebut dapat kami laksanakan dengan tanpa hambatan dan rintangan. Damkar Kabupaten Lahat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan keberadaan satwa liar guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ahmad, PAL TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini. Tetap saksikan liputan Metropolis pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Wula Rahma bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau
Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang CBC dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita di Halo Palembang. Hari ini tentunya bersama aku Mang C Pascal ya, yang bakal nemenin pagi kamu yang mungkin hari ini Mang CBC ada yang lagi nyantai di rumah ya, atau lagi persiapan nak jogging atau lagi balik dari jogging ya. Pokoknya pagi ini Mang C Pascal bakal nemenin kamu 1 jam ke depan di Halo Palembang ya. Nah Mang CBC hari ini tema kita juga spesial, ini kita bakal mendatangkan generasi muda yang berprestasi nih. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu membangun generasi muda berprestasi melalui ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia 2026. Nah, langsung baik kita present ya Mang CBC. Mungkin ini Mang CBC lah penasaran juga siapa sih Mang C Pascal? Langsung baik. Halo Gilang, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak, selamat pagi. Tentunya sangat excited dan luar biasa baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah ini Mang CBC, ini Gilang ya. Ini Mang C Pascal perkenalkan dulu bahwa Gilang Tri Andika ini adalah second runner up Putra Pendidikan Remaja 2026. Benar ya? Iya benar sekali. Oke. Nah ini mungkin Mang CBC ya, banyak orang mengenal Gilang ini sebagai second runner up Putra Pendidikan Remaja Indonesia 2026 ya. Nah sebelum sampai di titik ini mungkin siapa sih sebenarnya Gilang ini sebelumnya? Terima kasih Kak. Jadi Gilang merupakan salah satu pelajar berasal dari Ogan Komering Ulu Timur. Gilang bersekolah di SMA Negeri 3 Martapura yang ingin berdampak kepada masyarakat. Jadi Gilang bergabung di Ikatan Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Dan kebetulan teman-teman semua, pada tahun lalu 2025 Gilang terpilih menjadi winner Putra Pendidikan Remaja Sumatera Selatan 2025. Oke. Oh artinya ini sebelum ke Indonesia udah ada pageantnya yang dari Sumatera Selatan dulu gitu ya? Iya benar sekali Kak. Oke. Nah sebelum ini tadi Gilang sempat menyinggung bahwa Gilang ini dari Oku Timur. Iya benar. Lumayan jauh ya ke Palembang ya? Iya. Itu kapan datangnya ke Palembang? Semalam Gilang berangkat dari Palembang Kak. Dan stay dulu di Palembang dari semalam dan nginep semalam. Oke. Artinya sudah datang dari semalam untuk prepare untuk syuting di Pal TV ya? Iya benar sekali. Oke, ini Gilang juga pelajar ya? Iya. Pelajar. Nah, mungkin bisa diceritakan juga kegiatan sehari-hari Gilang sebelum Gilang ikut pageant ya? Kayak di Oku Timur tuh gimana, sekolahnya gimana di sana? Boleh diceritakan dulu. Sebelum Gilang mengikuti Putra Putri Pendidikan ini, Gilang aktif di berbagai organisasi Kak. Seperti Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, provinsi hingga nasional. Kebetulan Gilang juga menjadi salah satu forum anak nasional yang mewakili suara anak Indonesia Sumatera Selatan. Dan banyak sekali organisasi-organisasi yang Gilang geluti di sekolah menengah atas ini Kak. Oke, artinya banyak organisasi yang sudah diikutin sebelum ikut pageant ini ya? Iya benar sekali. Nah kalau pertanyaannya kenapa tertarik untuk ikut organisasi? Karena kalau kita ngomongin tentang anak-anak juga ada yang kayak pengennya main game doang, di rumah doang. Itu kan kadang katanya lebih asik lah ngapain ikut organisasi. Nah kalau Gilang sendiri nih, apalagi di zaman sekarang Gen Z dan lain-lain, tertarik kok ikut organisasi gitu? Benar sekali Kak. Jadi di antara teman-teman yang banyak sekali untuk meluangkan waktunya di dalam bermain game dan hal sebagainya, Gilang memilih meluangkan waktu Gilang untuk berdampak Kak. Karena Gilang rasa remaja yang berprestasi dan remaja yang berhasil itu di mana dia dapat memberikan dampak dalam suatu tempat. Jadi Gilang yakin dan percaya bahwasanya setiap langkah dalam organisasi tersebut dapat membimbing Gilang kepada prestasi-prestasi kedepannya dan masa depan Gilang. Selain itu juga Gilang percaya bahwasanya lingkungan baru dapat merangkul kita lebih baik kebanding lingkungan lama yang kita sudah tahu bagaimana aslinya seperti itu. Artinya Gilang ini pengen creating impact lah ya, kayak pengen berdampak ke orang-orang sekitar, apalagi terkhusus mungkin Oku Timur gitu ya. Nah ini mungkin karena Gilang lumayan pengen ada dampaknya, ini pengen nanya dulu nih, cita-cita Gilang ini sebenarnya apa sih? Cita-cita Gilang pada saat ini Gilang ingin menjadi policeman. Kenapa? Ada alasan tertentu? Karena Gilang yakin kalau misalkan jika kita melindungi suatu hal, jika kita melindungi suatu orang, orang tersebut
merasa terlindungi dan akan memberi feedback yang baik Iya, terhadap iya. kita. Oh, balik-balik lagi impact tadi lah ya. Iya. Iya. Luar biasa loh Gilang ini. Masih remaja, udah banyak ikut organisasi dan pada akhirnya ikut yang sudah kita lihat ini ada second runner up Putra Pendidikan Remaja Indonesia ya. Nah, ini pengen nanya nih, kita sudah masuk ke pageant ya. Ini pernah ngebayangin nggak bakal ikut ajang pageant deh pertama? Sebelumnya itu nggak terbayang sih Kak, jujur sebenarnya. Pada awal pemikiran Gilang itu, oke, aku ikut ajang ini untuk berdampak, untuk meratakan pendidikan yang ada, untuk menyuarakan suara anak yang ada supaya memiliki pendidikan yang inklusi, merata untuk semua. Oke, tapi ada insecure nggak Gilang? Maksudnya ini kalau dari pengalaman kakak ya, dulu kakak ikut pageant dulu banget ya, dulu banget. Ini mungkin Bang CBC juga nggak percaya nih, kok Bang CBC pageant? Nah ini, tapi dulu ada kayak rasa insecure juga, kayak mau ikut pageant, ngelihat orang kok ganteng-ganteng, tinggi-tinggi dan lain-lain. Ini kan kayak rasa insecure itu pasti ada. Nah dari Gilang sendiri ada nggak? Tentunya rasa insecure, rasa tidak percaya diri dalam diri itu ada Kak. Ada ya. Namun Gilang membentengi diri Gilang dan mendapatkan support dari lingkungan sekitar, orang tua, mempercayai bahwasannya Gilang bisa. Kalau prinsip dalam hidup Gilang ini Kak, mereka bisa, kenapa saya tidak bisa, seperti itu. Apalagi melihat teman-teman yang dari Palembang, wah, mereka pada cakep-cakep, tinggi-tinggi, pinter-pinter, dan sangat insecure tentunya. Tapi Gilang percaya kalau mereka bisa, Gilang juga pasti bisa. Oke, artinya dari diri ya. Nah mungkin yang kalau misalnya nih pemirsa Pal TV mau ikut pageant juga gitu, ini boleh juga deh di-share gimana sih cara kita mengalahkan rasa insecure dalam diri. Ada nggak tipsnya nih kira-kira? Tips untuk mengalahkan rasa insecure dalam diri, rasa tidak percaya diri, menurut Gilang, yakini bahwasanya kita tuh bisa. Karena setiap keyakinan itu akan memberi dampak terhadap rasa percaya diri kita, Kak. Selain itu juga, jangan lupa untuk melatih skill tentunya, karena rasa insecure itu biasanya ditimbulkan dari ketidakadaan kita pada skill tersebut. Jadi untuk melatih skill sangat diperlukan dan percaya bahwasannya kita itu bisa. Oke, artinya memang sebelum kita mau ikut kompetisi gitu ya, kita perlu ngasah skill dulu, soft skill dan lain-lain, biar itu jadi nilai tambah juga gitu kan. Entah itu dari penilaian judges dan lain-lain ya. Nah ini aku pengen nanya nih, awalnya kamu tertarik mau ikut pageant. Dan mungkin juga bisa diceritakan juga kan pageant di Sumatera Selatan, di Indonesia, itu lumayan banyak ya Gilang ya. Kita tahu pageant-pageant di Indonesia ini lumayan banyak. Nah kenapa awalnya kamu tertarik dan kenapa memilih untuk mengikuti pageant pendidikan gitu? Boleh diceritakan deh. Terima kasih Kak. Jadi Gilang memilih putra-putri pendidikan Sumatera Selatan ini, Gilang melihat bahwasannya banyak sekali pendidikan-pendidikan di daerah Sumatera Selatan khususnya kurang merata dan inklusi untuk semua Kak. Karena itulah Gilang ingin menggeluti dunia pendidikan yang lebih dalam dan memberi dampak pada dunia pendidikan, menyuarakan suara anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih inklusi dan merata. Maka dari itu Gilang memilih putra-putri pendidikan Sumatera Selatan dan Indonesia ini Kak. Oke, dan ini first pageant ya? Iya. Atau dulu di sekolah kayak pernah ikut pageant sekolah dan lain-lain? Belum, ini benar-benar pertama kali. Benar-benar pertama kali ya. Nah ini mungkin Bang CBC kita bakal cerita-cerita juga nanti ya mengenai pageant Putra Pendidikan Remaja Indonesia yang dari Sumatera Selatannya sampai ke Indonesia. Nah ini mungkin bisa diceritakan Putra Pendidikan. Ini artinya ada putrinya juga kah? Iya benar. Ada putrinya juga. Ada putrinya juga. Oh lumayan banyak artinya ya. Nanti kita bakal cerita ya. Tapi ini Bang C mau nanya dulu nih. Kira-kira ada nggak sosok yang paling berpengaruh yang menginspirasi Gilang untuk mengikuti pageant ini? Siapa yang dilihat Gilang itu? Untuk sosok yang paling berpengaruh dalam diri Gilang itu, untuk menginspirasi itu tentunya orang tua Gilang Kak. Gilang tidak melihat dari orang lain, tapi Gilang melihat dari orang tua Gilang. Karena orang tua yang selalu mendukung Gilang, karena orang tua yang selalu mensupport Gilang. Apalagi hal yang sangat positif seperti putra-putri pendidikan Indonesia ini, Gilang melihat dari orang tua Gilang dan Gilang melihat dari semangat orang tua Gilang. Mengapa Gilang
bicara Gilang melihat semangat dari orang tua Gilang, bukan semangat dari Gilang, karena orang tua Gilang selalu excited setiap hal yang Gilang lakukan, Kak. Jadi, wah, orang tua saya juga sudah semangat. Masa saya kalah semangat dari orang tua saya? Iya. Oh, artinya memang ada support dari orang tua ya. Nah, ini mungkin Mang CBC yang lagi nonton juga nih terinspirasi nih. Oh, ini aku mau support anak aku juga lah. Mau ikut kompetisi-kompetisi apa gitu ya. Nah, ini kita masuk deh, Gilang, ke proses pemilihan ya. Kita berbicara tentang yang Sumatera Selatan dulu ya. Mungkin Gilang bisa diceritain deh gimana proses seleksinya untuk yang di Sumatera Selatan. Untuk proses seleksi di Putra-Putri Pendidikan Sumatera Selatan diawali dengan audisi, Kak. Oke. Jadi audisinya offline. Kebetulan Gilang jauh dari Ogan Komering Ulu Timur, jadi ada pilihan dari pihak Putra-Putri Pendidikan Sumatera Selatan untuk audisi online bersama teman-teman yang jauh. Oh, artinya di Palembang ya Gilang ya? Iya, benar sekali. Dan itu seleksinya online kan? Iya, online. Karena Gilang kemarin berhalangan hadir untuk hadir langsung di Kota Palembang. Oke, artinya apakah banyak tahapan-tahapan nih? Banyak sekali, Kak, dari audisi online. Selanjutnya dimulai dari karantina, kita rehearsal untuk grand final jika sudah terpilih menjadi finalis Putra-Putri Pendidikan Sumatera Selatan, dan photoshoot, pembuatan video advokasi langsung kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Iya. Oh, artinya dari pemilihan ini banyak tahapan ya Gilang ya? Iya. Dan ada yang up di sosial media juga nggak kira-kira? Benar. Nah, itu biasanya nih ya, biasanya nih orang-orang yang mau ikut pageant, mau up misalnya, mau mengikuti, kan itu ikut posting di sosial media, biasanya malu tuh. Gilang itu gimana? Kan karena biasanya kayak gambling juga, maksudnya ketika dia sudah upload di sosial media, terus tiba-tiba sudah tahu temannya, tiba-tiba nggak menang, nggak masuk finalis, itu gimana? Gilang ada takut-takutnya juga nggak? Itu benar sekali, Kak. Jadi hal itulah yang Gilang rasakan pada saat awal-awal audisi, apalagi pada saat memposting Tuibon, di saat orang-orang postingan Tuibonnya pada cakep-cakep, putih-putih semua. Rasa insecure Gilang itu makin di situ makin muncul. Muncul. Jadi dari awalnya Instagram Gilang kosong, nggak ada postingan dan lain sebagainya. Di saat itulah Gilang mulai berani meng-up video advokasi, foto video dan lain sebagainya. Namun kembali lagi ke topik pembahasan yang awal tadi, Gilang yakin bahwasannya di ajang ini Gilang bisa. Artinya memang ajang pageant Putra Pendidikan Indonesia ini ataupun Sumatera Selatan ini sangat sangat mengubah Gilang lah ya. Benar sekali. Iya. Nanti kita bakal nanya lagi, dan ini masih ke persiapan deh. Apa yang paling susah dipersiapkan Gilang? Yang paling susah dipersiapkan tentunya pada saat di ajang Indonesia ya, Kak. Di Indonesianya? Di ajang nasional ini waktu untuk mempersiapkan hal-hal pada saat di ajang nasional itu kebetulan bertumburan pada saat seleksi calon pengibar bendera tingkat provinsi Sumatera Selatan. Jadi Gilang harus ngebagi waktu Gilang mana nih untuk persiapan Capas Prof dan untuk persiapan berangkat ke nasional. Jadi hal yang paling susah menurut Gilang itu pada saat pembuatan video profile dan video advokasi. Untuk terjun langsung ke lapangan untuk mempersiapkan advokasi yang akan Gilang bawa ke nasional, Kak, itu sulit sekali Gilang meluangkan waktunya karena Gilang fokus untuk persiapan tingkat provinsi calon pengibar bendera pusaka. Jadi dengan hal yang seadanya, dengan waktu yang seadanya, Gilang tetap menyempatkan waktu Gilang untuk advokasi langsung, terjun langsung ke masyarakat dan lapangan. Artinya manajemen waktu ya? Iya, ini sekali. Kita hold dulu. Tadi ada pengibar bendera. Iya. Ini untuk Agustus ini kah? Untuk Agustus ini, Kak. Gimana? Itu udah deal? Maksudnya udah fix untuk jadi pengibar bendera kah? Atau gimana? Alhamdulillahnya Gilang terpilih menjadi salah satu pasukan pengibar bendera pada bulan Agustus kelak. Pada tahun 2026. Wow, luar biasa loh. Bang CBC ini lumayan banyak prestasi ya. Ternyata di balik pageantnya Gilang ini ada juga sebagai pengibar bendera. Karena itu
sangat dinanti-nantikan anak-anak sekolah ya untuk jadi pengibar ya. Wow, oke lah Mang CBC, ini seru banget ya obrolan pagi kita ini, penuh insight juga. Dan buat Mang CBC mungkin kita bakal kembali lagi nanti ya, kita bakal nanya-nanya Gilang lagi. Dan buat Mang CBC jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih Mang CBC, tetap bersama kami di Halo Palembang ya. Dan hari ini kita sudah masuk ke segmen kedua di Halo Palembang, masih bersama bintang tamu kita Gilang ya. Ini second runner up Putra Pendidikan Remaja Indonesia 2026 ya. Nih kita bicara tadi terakhir Mang CBC mengenai Gilang ini ternyata ikut juga Paskib untuk persiapan Agustus 2026 ini ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan juga buat inspirasi remaja-remaja yang kayaknya tuh ingin juga tuh sebenarnya. Boleh diceritakan Gilang? Oke Kak, jadi Gilang tidak hanya mengikuti putra-putri pendidikan remaja Sumatera Selatan. Kemarin juga Alhamdulillah Gilang terpilih menjadi salah satu pasukan bendera pusaka tingkat provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Jadi prosesnya adalah yang pertama latihan fisik, dan latihan mental, otak, dan lain sebagainya. Jadi di kesibukan Gilang sebagai second runner up Putra Pendidikan Remaja Sumatera Selatan dan Indonesia, Gilang juga menyempatkan waktu Gilang untuk berlatih giat untuk pasukan pengibar bendera tingkat provinsi Sumatera Selatan. Oke, artinya di balik sudah menyandang Putra Pendidikan juga ikut juga nih ya buat persiapan kemerdekaan ya. Iya benar. Luar biasa loh. Mang CBC ini salah satu remaja yang ada di Sumatera Selatan jauh dari Oku Timur ya, yang banyak prestasi tentunya ya. Nah Gilang ini kita nanya-nanya lagi mengenai pageantnya ya. Nah ini apakah ada persiapan yang sulit dipersiapkan? Maksudnya kayak pageant itu kan banyak banget ya, kayak catwalk, public speaking. Nah itu gimana? Banyak sekali sebenarnya Kak hal-hal yang sulit untuk dipersiapkan seperti latihan catwalk dan lain sebagainya. Namun alhamdulillahnya putra-putri pendidikan
remaja Sumatera Selatan ini dinaungi oleh B-Model School. Jadi Gilang diajari di sana dan dikasih pelatihan-pelatihan free. Alhamdulillahnya untuk mempersiapkan ke tingkat nasional, yaitu putra-putri pendidikan Indonesia. Oke, artinya dari B-Model, dari yang naungin itu sudah dikasih ya? Iya, Oke, nah kalau dari Gilang sendiri deh, antara public speaking atau catwalk yang paling susah itu kira-kira yang mana? Atau masih ada yang lebih susah dari itu? Menurut Gilang yang cukup susah, yang cukup sulit itu pastinya catwalk, Kak. Catwalk ya? Iya, karena Gilang sebelumnya belum ada basic di dunia permodelan dan pageant. Jadi Gilang sedikit kaku dalam catwalk. Iya. Namun berjalannya waktu Gilang belajar, dan setiap perjalanan itu alhamdulillah Gilang sedikit-sedikit bisa. Bisa lah ya, belajar terus ya. Belajar terus. Apakah ada keinginan nih, kira-kira Gilang karena ini badannya juga lumayan tinggi nih pemirsa ya, apakah pengen, ini ikut ini aja deh modelnya sekalian gitu? Untuk itu direncanakan, sebenarnya ada rencana untuk mendalami hal tersebut, Kak. Oke, artinya ada ketertarikan lah ya, sekalian sudah jadi pageant nih, udah Indonesia juga sekalian lah ya. Oke, ini kita balik lagi ya ke tahapan pemilihan. Nah, tadi Gilang juga sempat menyinggung bahwa banyak sekali tahapan-tahapan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail deh, kayak ada karantina itu ngapain aja dan lain-lain. Tentunya pada saat pemilihan ada di karantina juga, Kak. Di provinsi maupun di nasional kemarin karantinanya tuh seru-seru banget. Seperti kita ada pelatihan, kalau untuk di Sumatera Selatan sangat spesial sekali, Kak, karena kita mendapatkan pelatihan langsung dari BINUS. Dan juga kemarin ada dari Rumah Cantik Kirana dan dari Benings dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pelatihan-pelatihan dan pelatihan dance juga, opening dance, dan pelatihan public speaking juga ada kemarin kan pada saat karantina. Artinya banyak ya, dalam karantina itu udah include semua tuh ya, pelatihan-pelatihan ya. Artinya dari audisi online, Gilang terpilih langsung ke Palembang. Benar sekali. Semua Kak. Kegiatannya yang Sumsel itu di Palembang. Iya, benar sekali. Nah, sebelum kita masuk ke yang ke Indonesia, apakah ada rasa kayak aku pengen nyerah nih pas selama tahapan-tahapan itu? Untuk rasa ingin menyerah itu tidak ada, Kak. Karena Gilang yakin, wah, di saat saya bergabung di sini, saya akan bertemu dengan orang-orang baru yang hebat. Pasti di antara orang hebat, saya juga hebat. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang orang-orang lah ya, ini kira-kira momen-momen nih, karena banyak teman-teman di sana, momen-momen yang paling kayak teringat di kepala Gilang itu apa tuh selama pemilihan? Selama pemilihan yang paling berkesan dalam diri Gilang yaitu pada saat advokasi, Kak. Advokasi. Jadi pada saat pembuatan advokasi kami diinformasikan bahwasannya, ayo mari sama-sama membuat video advokasi bareng-bareng dari Pak PJ kemarin. Jadi dari hal itu pertama kali banget kami itu ngobrol langsung, cerita-cerita, membuat video bareng-bareng teman-teman baru. Dan pada saat itu Gilang bertemu dengan Gana, dengan Akdan, dengan Radius, dengan Mutia, dengan Sasa, dan lain sebagainya. Dan dari awal itu akhirnya kami menjadi akrab dan lebih dekat pada saat ini, Kak. Itu jadi nama-nama teman-teman yang dekat selama pemilihan ya? Iya, benar sekali, Kak. Namun kami tetap berteman dengan semua orang, tentunya tidak melupakan teman-teman yang hebat-hebat lainnya. Betul. Oh, artinya ini selama karantina ada dapat momennya juga, yang untuk pribadi ya, personal ya. Dan ini ketika kita sudah masuk ke grand final. Nah, ketika Gilang di sound bahwa pemenang itu gimana bayangan Gilang? Maksudnya dipikirin Gilang tuh apa tuh kira-kira? Pada saat itu sebenarnya kayak benar-benar kaget, terus tuh kayak nge-freeze kayak gitu, Kak. Karena dalam bayangan Gilang tuh, wah pasti dia nih yang menjadi pemenang. Wah pasti si A, si B, si C dan lain sebagainya yang menjadi pemenang. Dan tidak terlintas sedikit pun di benak Gilang untuk menjadi winner. Tapi Gilang percaya kalau misalkan Gilang bisa di ajang ini, dan Gilang yakin aja kayak gitu, Kak. Jadi kayak pas diumumin kalau misalkan Gilang Triandika menjadi winner Putra Pendidikan Remaja Sumatera Selatan, kayak
Masya Allah, kayak oh my God. Ini hasil yang dari semua perjuangan yang Gilang lalui. Dan alhamdulillah sekali setiap langkah dan proses yang Gilang jalani itu terbayarkan, Kak. Oke, artinya memang ini Mang CBC dengan proses yang panjang ya, benar kata orang tuh proses tidak mengkhianati hasil ya. Artinya proses-proses yang sudah kita bangun itu akan ada hasilnya ya. Oh inilah hasilnya, menjadi winner. Dan ternyata ketika pencapaian itu sudah kita dapat, masih banyak pencapaian-pencapaian di atas lagi ya. Dan ternyata Gilang juga masuk untuk menjadi perwakilan ya untuk ke Indonesia. Nah itu mungkin bisa diceritakan kita masuk yang ke tahap Indonesianya atau nasional ya? Ya betul bisa diceritakan. Jadi diinfoin bahwasanya top 3 dari putra-putri pendidikan remaja Sumatera Selatan itu akan melanjutkan ke tingkat nasional. Jadi karena Gilang sudah mengetahui bahwasanya Gilang akan mengikuti seleksi Paskib, jadi Gilang memulai langkah lebih awal Kak untuk mempersiapkan di ajang nasional ini. Dimulai dari advokasi dan lain sebagainya. Pada saat di ajang nasional ini juga cukup hektik Kak. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali advokasi-advokasi yang harus dijalankan, dan banyak sekali program-program kerja yang harus diterbitkan. Nah, ngomongin tentang program, mungkin bisa deh program 1 dijelaskan ke pemirsa PAL TV. Jadi Gilang membawa program kerja yaitu Suara Muda untuk Pendidikan yang Memerdekakan. Suara Muda untuk Pendidikan yang Memerdekakan ini berfokus pada suara anak-anak di desa, di daerah 3T untuk menyuarakan suara-suara anak tersebut supaya mendapatkan pendidikan yang lebih inklusi, merata untuk semua. Artinya memang sejalan dengan apa yang kita pakai ya sebagai putra pendidikan ya untuk meratakan pendidikan Indonesia. Nah untuk di Oku Timur sendiri deh, karena Gilang berasal dari sana, itu gimana kira-kira Gilang sebagai putra pendidikan juga, itu gimana terus untuk Oku Timur yang Gilang berikan lah untuk di sana? Untuk pendidikan yang ada di Ogan Komering Ulu Timur cukup baik, namun Gilang melihat banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sulit untuk dijangkau anak-anak desa, anak-anak yang cukup jauh dari daerah kota Ogan Komering Ulu Timur. Jadi Gilang memiliki langkah nyata, terjun langsung ke lapangan untuk survei langsung bagaimana pendidikan yang ada di sana di daerah-daerah lebih desa lagi di Ogan Komering Ulu Timur. Dan menyuarakan pendapat yang apa sih yang mereka inginkan dari suatu pendidikan yang layak. Dan sedikit demi sedikit Gilang membantu mereka seperti menyediakan layanan pojok baca, memberikan akses internet, dan meminjamkan beberapa smartphone dan laptop untuk mengenalkan teknologi yang ada. Artinya memang ada yang kita perjuangkan ya sebagai putra pendidikan, terus dari dimana kita berasal ya Gilang ya. Ini luar biasa Mang CBC, pengalaman Gilang juga ya, mungkin nanti ke depannya, kita nggak tahu Gilang ke depannya pengen mau ikut pageant lagi atau gimana, tapi yang pasti hari ini sudah bangga banget, proud banget sudah menjadi second runner up Putra Pendidikan Remaja Indonesia 2026 ya. Nah Gilang, kira-kira nih setelah tahapan-tahapan tadi kan banyak ya kayak program-program yang harus dilayangkan, disuarakan untuk menuju grand final gitu ya. Nah itu kira-kira Gilang ada kebayang untuk jadi pemenang second runner up lagi nggak kira-kira? Udah percaya dirinya gimana tuh di sana? Pada saat di ajang nasional ini Gilang selalu disupport oleh orang-orang di sekitar Gilang, bahwasanya Gilang, di Sumatera Selatan aja kamu bisa, di nasional kamu juga harus bisa. Jadi rasa tekad dan percaya diri Gilang di ajang nasional ini lebih percaya diri Kak. Lebih percaya diri bahwasanya Gilang bisa untuk mendapatkan gelar tersebut. Iya. Tapi memang expect dari awal deh. Dari awal itu kira-kira Gilang apa nih? Pengennya sebenarnya jadi winner lah pastinya ya. Nah kira-kira apa yang kurang lah kemarin untuk performanya. Tapi ini lumayan bangga juga sudah jadi pemenang juga. Apalagi Sumsel winner kan. Ya itu gimana aspeknya? Untuk Gilang
Gilang rasa ini gelar yang tepat untuk Gilang, Kak. Dan kemarin juga banyak sekali struggle pada saat persiapan untuk ke nasional. Jadi inilah hasil yang terbaik untuk Gilang. Oke, ini Bang CBC ya, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang ya. Nanti kita bakal nanya-nanya lagi, mungkin kita bakal nanya juga behind the crown ya. Sebelum mahkota kita gimana bakal nanya-nanya Gilang ya. Buat pemirsa Pal TV, Bang CBC ya, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Dem, peningan kepala aku. Tak penyut rasanya. Entar nyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe, be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikirin anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galau, keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB?
Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliahkan anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. BNPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang. Ya, tak terasa kita sudah masuk segmen terakhir, segmen ketiga, dan masih juga dengan narasumber yang generasi muda berprestasi juga. Ini ada Gilang ya, second runner up Putra Pendidikan Indonesia 2026. Nah, ini kita behind the crown lah sebelum mendapatkan mahkota sebagai pemenang lah ya. Gilang, ini banyak orang juga ngira kalau misalnya pageant itu lebih ke penampilan. Menurut Gilang itu benar atau salah? Menurut Gilang, sebuah pageant itu bukan hanya dinilai dari penampilan, Kak, tapi dinilai dari diri, dari pendidikan, dari skill, dan lain sebagainya. Kalau menurut Gilang, sebuah duta itu dia tidak berhasil jika dia hanya bisa menampilkan bagaimana wajah dia, tapi tidak memberi dampak. Sebuah duta yang berhasil ialah dia yang berhasil untuk memberi dampak langsung ke masyarakat dan menggalang aksi nyata yang tentunya bermasyarakat dan sesama. Oke, artinya memang sebagai judges itu banyak banget yang dinilai ya. Bukan hanya penampilan, tapi juga isi otak juga ya pasti benar. Oke, itulah hasilnya juga jadi pemenang nih Gilang nih. Nah, Gilang ini kira-kira misalnya ditanya apakah pageant ataupun Putra Pendidikan Remaja Indonesia ini sejauh mana mengubah Gilang? Dari sosial media ataupun dari pribadi Gilang sendiri?
Tentunya putra-putri pendidikan Indonesia ini sangat berubah diri Gilang, Kak. Dari awal Gilang kurang percaya diri di depan kamera, dari awal Gilang hanya satu postingan di Instagram, dan pada akhirnya setiap hari ada aja postingan yang harus diupload. Kita menginspirasi dan bergabung langsung ke masyarakat itu menjadi salah satu tantangan diri Gilang awalnya. Namun pada saat ini setelah Gilang bergabung pada Putra-Putri Pendidikan Indonesia, bergabung pada masyarakat seperti layaknya bergabung pada keluarga baru yang harus kita pedulikan. Oke, nah ini faktanya nih ya, kalau misalnya kita mendapatkan sebuah pencapaian semakin tinggi gitu, pasti banyak juga kayak angin-angin yang menerpa, kayak banyak banget yang mungkin ada haters yang nggak semua support kita. Nah itu kira-kira Gilang ngerasain gitu nggak di sekitar Gilang kayak, oh dia udah jadi ini nggak mau lagi dah gini, ada nggak kira-kira kayak gitu? Benar sekali Kak, jadi semakin tinggi kita, semakin banyak orang yang akan menghujat kita yang tidak suka Gilang. Tapi pada diri Gilang yakin bahwasanya semakin berprestasi kita, semakin banyak orang yang kita kenal, dan semakin banyak juga orang yang membenci Gilang. Jadi tanggapan Gilang untuk hal-hal tersebut, Gilang yakin semakin banyak orang yang membenci Gilang, berarti semakin berprestasi Gilang. Oke, nah kira-kira cara menghadapin itu gimana sih Gilang? Maksudnya pasti banyak juga kan orang-orang di luar sana yang sudah nyapai. Mungkin dari Gilang deh tipsnya, ada nggak cara menghadapi kayak komentar negatif dan lain-lain? Atau kita nggak usah dipeduliin, bisa dijelasin mungkin? Benar sekali Kak. Jadi kritik, saran, dan komentar-komentar itu tetap Gilang baca dan tetap Gilang jadikan sebagai guru. Namun tidak semua kritikan itu harus dibenarkan, namun setiap pendapat itu harus kita dengarkan. Jadi menurut Gilang setiap kritik dan saran, komentar-komentar, entah itu komentar positif, entah itu komentar negatif, itu tetap Gilang baca dan tetap Gilang dengarkan, namun tidak semua Gilang benarkan. Oke, apalagi sekarang memang benar ya Gilang ya, pageant ini mengubah personal brandingnya Gilang ya, dari yang dulu katanya nggak pernah post sama sekali di sosial media, tiba-tiba sekarang ada kontennya dan lain-lain, itu benar ya? Benar sekali. Oke, nah artinya banyak sekali perubahan-perubahan ini mungkin buat Mang CBC juga yang punya anak ataupun keluarga yang pengen ikut pageant, artinya memang sebuah komunitas yang baik ya, positif untuk mengubah diri kita gitu ya. Oke, Gilang, ini mungkin pertanyaan lagi nih. Buat visi ataupun misi setelah terpilihnya, karena ini masih 1 bulan juga ya, masih 1 bulan menjadi Putra Pendidikan Remaja Indonesia 2026, kira-kira apa nih tujuannya ke depan? Jadi Gilang sebagai second runner up Putra Pendidikan Remaja Indonesia bertujuan untuk menyuarakan suara anak di dalam bidang pendidikan. Karena setiap anak, setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi visi dan misi Gilang yaitu menyuarakan suara muda untuk pendidikan yang memerdekakan. Yang bertujuan untuk meratakan semua pendidikan yang ada di Sumatera Selatan khususnya, dan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, inklusi untuk semua tanpa memilih dari latar belakang, daerah, dan lain sebagainya. Oke, artinya memang nanti banyak visi ataupun tujuan ataupun program-program yang ingin Gilang lakukan ya? Iya. Oke, kira-kira ini untuk masa jabatan 1 tahun kah? Iya, benar sekali. Oke, artinya masih banyak, panjang banget nih 1 tahun lagi ya program-program. Kira-kira dari 1 bulan ini sudah ada yang terrealisasi belum? Sudah ada Kak, seperti pada bulan lalu Gilang ke Desa Tumijaya untuk mengsurvei bagaimana peningkatan pendidikan yang ada di sana, dan Gilang juga memberikan edukasi kepada anak-anak yang di sana bahwasanya pendidikan itu penting, jangan tinggalkan sekolah, kita bisa karena kita sekolah. Oke, nah ke depan nih Gilang, ini udah masuk ke personal Gilang lagi, untuk target ke depan nih, apakah mau ikut pageant lagi ataupun misalnya target Gilang lainnya untuk masa ke depan? Target Gilang untuk ke depannya yaitu bagaimana cara Gilang berdampak. Bukan Gilang cukup di Putra-Putri Pendidikan ini Kak, karena Gilang ingin fokus pada satu tujuan, dan target Gilang ke depannya bagaimana Gilang bisa berdampak kepada orang lain, dan dampak Gilang ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan orang lain, Kak. Oke. Karena
suatu keberhasilan dari diri kita jika kita berhasil berdampak bagi orang lain. Oke, artinya memang create impact driven legacy lah ya, membuat sebuah warisan ya. Nah terakhir Gilang mungkin bisa ada pesan buat remaja-remaja Indonesia yang sekarang nih pemirsa PAL TV yang lagi nonton kita nih. Mungkin bisa disampaikan. Halo semuanya, jadi pesan dari Gilang untuk semua masyarakat Indonesia dan Sumatera Selatan khususnya, jangan jadikan latar belakang menjadi alasan suatu keberhasilan. Ingatlah dan yakinlah sebagai dari diri potensi kalian bahwasanya kita bisa dan kita mampu. Mari berdampak. Semestinya manusia yang berhasil adalah manusia yang bisa berdampak bagi orang lain. Prestasi segelimang banyak pun kalian berprestasi, jika tidak bisa berdampak bagi orang lain, kita kurang cukup untuk berprestasi karena kita harus berdampak dan memberi keberhasilan bukan hanya untuk diri kita sendiri, mau keberhasilan kita bersama. Terima kasih. Oke, thank you Gilang sekali lagi, kata-kata yang luar biasa nih, mungkin bisa ngasih insight juga buat pemirsa PAL TV ya. Sekali lagi jauh-jauh dari Oku Timur ya, udah mampir ke PAL TV, terima kasih sekali lagi. Dan ya pemirsa PAL TV, karena kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, udah terakhir juga kita mau pamitan. Dan sekali lagi kami mengingatkan buat pemirsa PAL TV, Mang Cek di rumah ya, selalu saksikan Halo Palembang setiap harinya hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Dengan akhir, saya Faskal Yurman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime
Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Mang Cebica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Mau aku cek kopi pati belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, bersama saya Fitra Shila dan juru kamera Muhammad Aidil. Pemirsa, saat ini kami berada di Jalan Lintas Timur, yaitu Palembang Betung di kilometer 17. Tepatnya di kawasan Simpang Pasir Putih, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Pemirsa, jika dibanding dengan beberapa hari sebelumnya, kondisi lalu lintas di lokasi ini jauh lebih lancar, bisa dilihat pemirsa. Kendaraan dari arah Palembang menuju Betung maupun sebaliknya sudah dapat melintas melalui dua arah tanpa menggunakan sistem buka tutup seperti saat pengerjaan pengecoran masih berlangsung. Dari pantauan kami, antrian kendaraan yang sebelumnya mengular atau macet hingga beberapa kilometer kini sudah tidak terlihat lagi. Arus kendaraan terus bergerak meski volume lalu lintas masih cukup padat, mengingat jalur ini merupakan jalur ruas utama penghubung antara Palembang dan juga Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi dari Satlantas Polres Banyuasin, pengerjaan pengecoran bahu jalan dan badan jalan di kilometer 17 ini untuk sementara waktu dihentikan. Pada titik awal maupun akhir lokasi, pengecoran telah dilakukan pengerasan menggunakan batu agregat sehingga kendaraan sudah dapat melintas dengan aman. Dengan kondisi tersebut, akses di kedua jalur kembali dibuka penuh bagi pengguna jalan. Sementara penghentian pekerjaan dilakukan agar arus lalu lintas yang sebelumnya mengalami kepadatan dapat kembali normal. BPPJN Sumatera Selatan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satlantas Polres Banyuasin dan Dinas Perhubungan Banyuasin sebelum pekerjaan dilanjutkan kembali. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga yang menggunakan jalan lintas timur ini juga. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, menuju siap. Dengan Bapak Zainal Abidin. Oke, Bapak Zainal Abidin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini lamai lancar. Iya. Bapak, ini Bapak tanggapannya untuk jalan lintas timur ini bagaimana Bapak? Paling Tanggapannya kami selaku warga sekitar sini, kami sangat senang karena ada perbaikan jalan dari lintas timur sini, karena kami selaku warga sini tiap hari kami tiap hari sekali di sini melalui jalan ini selalu macet, dan kami berharap ya jalan ini tetap diperbaiki sehingga kami warga sini merasa nyaman dalam berkendara itu. Ya. Bapak, sejak kapan sih Bapak kalau bisa diperkirakan macet ini, kemacetan sebelum diperbaiki? Kalau masalah kemacetan dari tahun ke tahun ini sudah macet, jadi ditambah lagi semenjak kelangkaan BBM, kemacetan itu tambah berlipat lagi. Apalagi BBM sudah naik ya. Sejak kapan Bapak ini diperbaiki Bapak jalan lintas timur Palembang Betung dan Betung Palembang? Kalau perbaikan besar mungkin baru dimulai sekarang. Kalau perbaikan besar, kalau untuk perbaikan tampal menampalnya sudah lama ada. Ya. Harapan ke depannya Bapak, bagaimana Bapak? Harapan ke depannya mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar dan terus dikerjakan perbaikan jalannya sehingga jalan lintas ini
bisa jadi bagus kembali. Jadi warga-warga sini khususnya pemakai jalan lintas ini merasa nyaman dalam berkendara, tidak lagi memakan korban-korban karena selama jalan rusak ini banyak sekali memakan korban baik yang luka-luka ataupun kecelakaan sampai meninggal. Jadi harapan kami ya jalan ini tetap diperbaiki menjadi prioritas karena ini adalah jalan utama untuk di daerah Banyumas ini. Terima kasih banyak Bapak. Selalu menjalankan aktivitas kembali ya Bapak. Oke, baik. Baik pemirsa, kesaksian dari Bapak Zainal Abidin tadi bahwa Jalan Lintas Timur masih dalam perbaikan, tapi dihentikan sementara. Tetapi lalu lintas kembali lancar. Personel Satlantas Polres Banyuasin tetap disiagakan di sejumlah titik. Petugas melakukan pengaturan arus serta mengantisipasi kendaraan yang mengalami mogok agar dapat segera sehingga tidak kembali memicu kemacetan. Polisi juga mengimbau pemirsa seluruh pengguna jalan untuk tetap tertib, bersabar mengantri sesuai jalur masing-masing dan tidak melawan arah atau melawan arus yang berbalik. Dan tidak memaksakan diri mengambil yang berlawanan dan dapat menimbulkan kemacetan serta kecelakaan. Bagi pengendara yang ingin menghindari kepadatan, polisi juga telah menyiapkan jalur alternatif. Seperti untuk kendaraan dari arah Palembang ke Betung, itu dapat masuk melalui simpang Tanah Mas dan keluar di simpang Semuntul maupun simpang Alpawan. Sedangkan kendaraan dari arah Jambi itu menuju ke Palembang dapat memanfaatkan jalan tol fungsional Busipait, kemudian keluar melalui simpang Alpawan dan simpang Semuntul, simpang Tanah Mas, ataupun melalui jalan bypass Alang Lebar. Dengan dibukanya kembali dua jalur ini di kilometer 17 ini, diharapkan distribusi barang maupun mobilitas masyarakat di jalur lintas timur Palembang-Betung dapat kembali berjalan lancar. Meski demikian, pengguna jalan tetap bisa berhati-hati agar tidak melawan arus dan juga tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan yang tidak kita inginkan. Mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, serta mengikuti arah petugas yang masih berjaga di sepanjang ruas jalan ini. Saya Fitra Sheila dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau dak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Nah, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk kono gini. Pening bala aku dengarnya.
Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel. Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panas. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Daniel ini kau. Ay dah, barulah nak jadi wong kayo. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di depan dan Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar rapo. Oh, jadi
Yang makan di luar tuh lah lamun nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi di rumah terus ngasuh anak beres rumah ngurus rumah. Sudah lah nih, kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Udah. makan di luar, aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku makan di luar, bosan loh ya aku nih. Udah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Ya siap-siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya? Yo. Serius, Wi? Yo, serius. Maria. Oi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan Sarominya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Kan? Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Enggak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, biar cepat ya. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sini lah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Bejo lah, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Apa ya? Mak. Oi. Pergi kuliah. Kuliah kau? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah sudah selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kau diomongi itu? Ngerti tak kau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cong dewasa? Cong besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Kau ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20. Bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih siko lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Kuliah kau, enggak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat
selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Handoyo bersama Tanggal Seni Nado Bersatu. Ombak atas si kau agak mulai meranai lagi rinca-rincaan. Ombak atas si kau agak mulai meranai lagi Moniku kawai handa, ya kawai handa muni. Muniku hagadinya, ya hagadiku muni, ya hagadiku muni. Ondai atas si kampo agak mulai meranai lagi rinca-rincaan. Moniku kawai handa, ya kawai handa muni. Muniku hagadinya, ya hagadiku muni. Muniku kawai handa, ya kawai handa muni. Muniku hagadinya, ya hagadiku muni, ya hagadiku muni. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini.
Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset, untuk dunia wal akhirah. PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Bareng Billion. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Oh iya deh, ngapenga nyemolong.
berdua serasan sekate. Oh ya deng ngapengannya molong. Oh ya deng ngapengannya molong. Amun umat kita telah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak berkulit. Malam mika kita nak bertunang. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deng ngapengannya molong. Oh ya deng ngapengannya molong. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deng ngapengannya molong. Oh ya deng ngapengannya molong. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Kita berdua serasa sekate. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Pemakaman untuk lapor situasi tempat dan Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Nembang bersama Alilah. memakai
Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya?
Pasti lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Ini aneh, asik. Sayang jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Coba kau. Kumis aku planter kayak kau. Lah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bah? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin baik. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nian manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bah. Oi. Omongin dengan Maria itu deh. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tidak? Ini juga Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ubi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Pengeleporan, Cek. Pokoknya kita harus seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Galak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku galak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Galak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau tak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Oke lah kau yang kau. Ayo, ini sudah kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu lah, aku tuh setuju kemah itu lah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah.
Cuma jauh nih yang jalannya nih. Oh. Jangan mabuk tapi cek tuh. Aman baik. Cuma minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Belum baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau Pak Aspayun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cak mana itu cek? Kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Wah, jadi cek. Aku rada gok dulu. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewekku. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosong cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya senang. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cak ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian. Jadi cak ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanya Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih Kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ay, ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Nah. 1, 2, 3. Lemak, Cak, yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu. Selfie, selfie, Cek. Ayo, ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih Kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Senianan. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ay, belum dapat kiriman pula.
Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kayak dek kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iupnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya. Iya. Daniel. Iya. Mana nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Kamu? Nah, julaan. Masuk juga gut sini ke kamu. Lupa cek bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ayo, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per 1 spot tayang.
kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ngemu sini. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya kan. Mari ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana lu aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuang ke kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kata lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh, Daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau itu. Kau romantis tidak kau ya. Gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang. Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bila. Yang kau dapat aku. Woi bila. Bila pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya. Nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik. Aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah. Baliklah sono. Nyari bini lagi aku.
kembali, saya Vero Sugarti Putri, kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Sayang, coba ya. Iya, cobalah. Sayang, enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut, nah. Nah, iya. Tuker weh, ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemah-lemah nih, kenapa tuker-tuker mah itu? Jauh. Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah galak aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang, Apa? apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Kak, hujan. Kak, Apa, Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan, Bil? Itulah, Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain, Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak?
Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Sudah, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaget dulu. Kenapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian.
Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kalau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu, tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangnya kau Daniel, ya Allah. Punya siapa bukan ini? Itu tuh. Kau jelaskan. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok deh, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang kita sadar kau tuh Bila. Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Plembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ai kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak, punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja, ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini.
Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh batak tuh dibawa bang, bawa. Kagak ada penumpang taruh mana? Batak ke depan Maria, batak ke tengah Maria, batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek,
Mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng, jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame bae bila. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bila. Dipayu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama Kak ye. Iya. Boleh lah ye. Lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian. Apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya
Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Aduh, ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang, cuma ada di Pulau Jawa. Wah, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja abang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinceming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinceming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinceming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinceming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinceming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinceming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Ica. Pada 2461 lapor atas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Balik lagi sama aku Cik Ica di acara Grebek yang bakal janjikan berita kriminal dan hukum terkini yang terjadi di Sumatera Selatan, terutama di Palembang. Bermacam informasi sudah kami siapkan, inilah Grebek selengkapnya. pada 2461 lapor atas untuk lapor situasi tempat dan Kita masuk berita pertama. Kebutuhan lahan gambut balik lagi terjadi di kota Palembang. Kali ini lahan kosong seluas sekitar 3 hektar di kawasan Jalan Tanjung Aur, Perumahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1. Beruntung, api berhasil dipidamkan sebelum merambat ke permukiman warga. Karhutlah terjadi di Jalan Tanjung Aur, Perumahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Kamis malam. Damkar Kota Palembang bersama BPBD Kota Palembang langsung ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sesudah berjibaku selama kurang lebih 2 jam, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman. Lurah Bukit Baru Muhammad Edwin Syah Effendi nyebut api diketahui berasal dari lahan kosong ialah gambut dengan luas sekitar 3 hektar. Tadi awal mulai jam berapa, Pak?
Awal mulanya dari sekitar jam berapa ini? Habis maghrib. Jam habis maghrib. Sampai sekarang alhamdulillah sudah dibantu oleh pihak damkar dengan BPPD. Ini biasanya yang sering bantu kita ini dari Gandus sama alang-alang untuk pemadaman kebakaran. Karena kami ini rutin Pak setiap tahun di saat musim panas ya ini berjibaku dengan api kebakaran lahan. Untuk penyebab pasti kemuntungan sampai Mbak ini masih belum diketahui serta masih jero penyelidikan pihak berwenang. Suryadi, PAL TV. Diduga dilatar belakangi dendam pribadi. Sikok residivis nuja kepala desa Talang Aur, Kecamatan Indralayo, Kabupaten Ogan Ilir. Peristiwa tersebut terjadi sesudem korban ngadiri kegiatan yasinan di desanya. Akibat kejadian tersebut, korban galami luka tuja sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolsek Indralayo Ibtu Rangga ngatoke, peristiwa penujahan terjadi pada Kamis malam. Korban Hipni, kepala desa Talang Aur, dituja pas nak balik abis yasinan di salah siko rumah warga. Pelaku Haryanto diduga nyerang korban karena dendam lama. Korban diketahui pernah ngelapor ke pelaku jeru kasus dugaan maling yang berujung penjara. Akibat penyerangan tersebut, korban ngalami 2 luka tuja di badan bagian buri. Sesudem kejadian, korban sempat digawa ke klinik di Indralayo. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang untuk perawatan lebih lanjut. Pelaku akhirnya nyerahkan diri ke Polsek Indralayo pada Jumat pagi. Mak ini pelaku sudem diamankan serta menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kami dapat bahwasanya pelaku ini dendam terhadap saudara hukum sehingga terjadi perbuatan tersebut. Alhamdulillah anggota kita tadi sudah berhasil menghubungi pihak keluarga tersangka dan sudah kondusif dan dibawa sekitar pukul 11.30 ke Mako kita. Ahmad Romawi, PAL TV. Bermodus make daster samo jilbab. 2 maling bobol rumah tetangganya dewe. Kuras barang berego korban sehingga ngalami kerugian hampir 50 juta rupiah. 2 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Yang ndak kapok pernah dipenjara. Sukiwan Samo Ari Ardiansyah, dak jero pernah ngerasoko dinginnya tedo di jeru sel tahanan. Kali ini 2 tersangka bobol rumah tetangganya dewe di Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang. Modusnya agak nyeleneh, nyamar jadi betino make daster samo jilbab yang dibelinya. Bobol rumah korban dengan cara nyongkel jendela make linggis. Kemudian nguras barang berego jeru rumah, sehingga korban ngalami kerugian hampir 50 juta rupiah. Pas beraksi, rumah jeru keadaan kosong ditinggal korban pergi kondangan. Modusnya mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela. Mereka ini juga sebelumnya sudah pernah dilakukan penahanan ataupun putusan pengadilan berkaitan dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan. Akibat perbuatannya, kedua residivis ini dijeblos ke sel tahanan, terancam hukuman 9 tahun penjara. Mulyadi, PAL TV. Polisi ringkus buronan residivis curanmor. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor di depan dan
Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada
persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di depan dan Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbek. Sempet buron. Jui Herman residivis maling motor. Akhirnya diringkus unit Treskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang pas nak ngisi ulang banyu galon tak jauh dari rumahnya. Mak ini untuk nanggung jawab ke perbuatannya. Pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Upaya pelarian pelaku maling motor akhirnya berakhir. Sesudem diringkus unit Treskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang pas nak ngisi ulang banyu galon yang tak jauh dari rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang. Sesudem diaman ke pelaku bernama Jui Herman, langsung digelandang ke Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat ngatoke, pelaku ini terlibat jeru aksi maling motor di kawasan 14 Ulu Palembang. Bersama rekannya yang terlebih dukin diamanke. Dari tangan pelaku diamanke barang bukti, kunci pas sama kunci letter T yang digunakan pelaku pas beraksi. Untuk kasus curanmor dengan modus si pelaku memasuki halaman korban lalu mematahkan kunci stang motor milik korban dan dibawa ke kuburan. Mak ini untuk nanggung jawab ke perbuatannya. Pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Dua pelaku pemalsu website pendaftaran Sumsel Bayangkararan 2026 ternyata spesialis sudah melakukan kejahatan yang sama di berbagai event di Indonesia. Bahkan salah sikok pelaku merupakan residivis maling motor. Beberapa hari yang lewat, anggota cyber di Treskrimsus Polda Sumsel menangkap dua pelaku pemalsuan website pendaftaran Sumsel Bayangkararan 2026. Muhammad Fadli Samo Ferdinand Chandra ditangkap di rumahnya di Provinsi Riau. Dari pemeriksaan mendalam oleh penyidik, kedua tersangka ternyata sudah beberapa kali melakukan pemalsuan data di beberapa event lari maupun lelang. Di antaranya Maybank Marathon, Samarinda Bayangkararan, Alfamart Run, serta web lelang sepatu Samotas. Bahkan tersangka Muhammad Fadli ternyata residivis kasus maling motor. Sesudah metu dari penjara beralih melakukan kejahatan pemalsuan data. Beruntung penyidik gerak gancang, jeru event Sumsel Bayangkararan 2026. Sehingga cuma ada 5 wong yang jadi korban dengan total kerugian Rp750.000. Pelaku ini salah satunya juga residivis curanmor, dan berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan para pelaku juga sebelumnya mereka pernah melakukan kegiatan juga tidak beda juga dalam bentuk pemalsuan di Maybank Marathon dan juga ada beberapa lainnya. Mak ini kedua tersangka dijebloskan ke sel tahanan Mapolda Sumsel untuk mempertanggungjawab ke perbuatannya. Mulyadi, PAL TV. Sempat buron, sikok lagi pelaku begal diringkus. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbek. Kembali
Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Makasih pemirsa, masih mantap di Gerbek. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, Badan lagi ngeringkus si kok pelaku begal di lorong tembusan Kelurahan 14 Ulu Palembang. Mbak Idi untuk nanggung jawab ke perbuatannya, pelaku M. Maulana, nyusul kawannya yang terlebih dukin dijeblos ke sel tahanan. Sesudem sahabat buron, M. Maulana, pelaku begal di kawasan Jalan KH Ashari, lorong tembusan Kelurahan 14 Ulu Palembang, akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang pas nak berlari keluar kota. Juru aksinya pelaku bersama dua rekannya yang sikok pelaku sudah diamankan duluan, sedangkan sikok pelaku lainnya masih buron. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat ngatoke, motif pelaku ini karena kesel korban sering ngapel ke rumah ceweknya sampai tengah dalu, sehingga berniat untuk nyegatnya sehingga terjadi pembegalan. Untuk peran PSK-MN sendiri, setelah korban dibacok terjatuh, yang bersangkutan mengambil motor korban, lalu membawa pergi. Namun kurang lebih
20 meter, korban langsung berteriak, gang motor korban sehingga tersangka terjatuh. Maini untuk tanggung jawab perbuatannya, Maulana nyusul sikok rekannya yang terlebih dokin dijeblos ke sel tahanan. Heru Wahyudi, PAL TV. Kasus maling ratusan kilogram buah jeruk di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir, diungkap polisi dengan mengamankan siko wong tersangka. Petani berinisial E, 40 tahun, warga Desa Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi karena diduga terlibat maling buah jeruk warga. Kapolsek Muara Kuang, Ibda Hari Setiawan ngatoke, tersangka diduga bersama dua kawannya masuk ke kebun jeruk korban serta ngambil sekitar 700 kg jeruk. Buah hasil kejahatan tersebut kemudian dijajoke dengan nilai sekitar Rp3.500.000. Pada penyidik, tersangka mengaku duitnya dipakai untuk main judi online. Polisi ini masih melakukan pengembangan kasus serta bebas dua pelaku lain yang diduga terlibat jeru aksi kejahatan tersebut. Identitas tersangka yang berhasil kami amankan bernama atau berinisial E, 40 tahun, warga Desa Rantau Sialang. Dengan barang bukti yang berhasil kami amankan, 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa hasil curian, 2 buah karung, dan beberapa kilo jeruk yang belum terjual. Untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 477 ayat 1 huruf G KUH Pidana dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Ahmad Romawi, PAL TV. Laki dianiaya wong, bini lapor polisi. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbang. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah
ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nur Rasa. Luka itu sebenarnya dalamnya ancaknya luka tuh. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di tempat dan Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbek. Dak terima lakinya bernama Junaidi. Jadi korban penganiayaan di Jalan Puncak Sekuning sehingga ngalami luka memar di badan sambo sesek di dada. Mary
Bersama sang laki datangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Dak terima sudah menjadi korban penganiayaan. Singgo ngalami luka memar di tangan samo kaki, serta ngalami sesek samo nyeri di dado. Junaidi, warga lorong Masjid Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang didampingi bininya, datangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Dikatakan bini korban, peristiwa naas yang menimpa lakinya ini terjadi di Jalan Puncak Sekuning. Pas lakinya lagi duduk, tiba-tiba didatangi terlapor inisial RK. Langsung nendang dado korban. Tak cuma itu, terlapor juga gebuk lakinya pakai kayu. Ditambah ke Mary untuk motif penganiayaan tersebut dirinya tak tahu. Karena setahunya dirinya tak katik masalah sama terlapor. Masalah apa Mbak sampai dia niaya? Kalau saya sendiri nggak tahu masalahnya apa, cuman takutnya ini kasusnya nih aman tak dia ini dendam atau dia ini disuap alam. Karena kan dia ini pernah minjem uang kami 100.000, tapi kami nggak pernah nagih. Kami sudah kenal baik dengan dia, tapi dia nggak tahu balasannya seperti ini, apa memang motif dia dendam ataukah dia tuh memang disuruh orang. Laporan sudah diterima petugas SPKT. Selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Seiring meningkatnya hotspot di Sumsel pada musim kemarau ini, pihak DLH Kota Palembang memperketat langkah mitigasi resiko kemutungan terhadap lahan TPA Sukawinatan Samo Karya Jaya dengan memobilisasi 30 personel patroli Samo Pembasahan. Kami melakukan patroli. Begitu masuk musim panas, kita melakukan Sukawinatan. Kepala DLH Kota Palembang Ahmad Mustain ngatoke, ini patroli gabungan antara DLH, Damkarmat serta BPBD digencarke tiap 2 hari sekali di TPA Kota Palembang. Seiring meningkatnya hotspot di beberapa daerah di Sumsel dengan nerjunke sekitar 25-30 personil. Selain patroli, pembasahan lahan sampah yang sudah kering di TPA juga gencar dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemutungan. Penyemprotan tapi dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPBD. Berapa petugas Pak yang kita siapkan? Secara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Tapi kalau melihat kondisi saat ini ada kemungkinan kebakaran sudah? Kita harus antisipasi karena kondisi areanya kering, makanya itu yang kita basahin. Karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi. Tim patroli Samo Pembasahan lahan bakal terus disiagakan sepanjang musim kemarau untuk meminimalisir terjadinya kemutungan. Sandi Pratama, PAL TV. Berita tadi ngakhiri gerbek edisi hari ini. Jangan lupa Bang Cek Bice, saat ini PAL TV sudah bisa disaksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Bang Cek Bice dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram di @officialpaltv. Aku Cek Ica dan kru gerbek yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan terus Gerbek hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kau memang kediri jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talalau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Beli kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak pampak. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, poten, nawan.
Maria ini. Panggil Bella, kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjan. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjan. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia ada beres. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. BNPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah Jeng Popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Lah lamo. Biasa bae. Yo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Ada, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari bayar ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tuker cinde tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita? Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau iya, nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu
Mirna. Iya, Mirna. Udah mari kalau tambah cantik. Oh. Biasa lah, cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek ke sini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopirnya. Maria kena bola. Pinggir, ku tombol ke. Sesaat lagi, Liputan Metropolisian bersama Meirna Sugiyarti Putri. Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. BNPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang.
Mau aku cek Poppy Party pindah belum ya? Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo, selamat siang pemirsa, kembali hadir menjumpai Anda liputan Metropolis Siang. Berbagai informasi menarik dan aktual seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Mairna Sugiarti Putri dan berikut liputan Metropolis Siang selengkapnya. Ya, mengawali informasi kita pertama pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di ruas jalan lintas timur Sumatera Palembang Betung akibat pengecoran di kilometer 17. Gubernur Sumatera Selatan pastikan tidak akan buka tol fungsional Palembang Betung lantaran kemacetan hanya bersifat sementara. Pengecoran jalan di kilometer 17 mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan lintas timur Sumatera Palembang Betung. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pengecoran tersebut sebagai solusi menjawab keluhan masyarakat akibat jalan yang bergelombang. Selain itu, menurut Herman Deru, kemacetan yang terjadi hanya bersifat sementara dan kendaraan masih dapat bergerak seiring dengan adanya sistem buka tutup jalan sehingga tidak perlu menggunakan tol fungsional Palembang Betung. Lagi pengecoran dekat komplek Arhanud itu kan selama ini kan dikeluhkan uang bleeding itu yang galak cak parit itu kan. Nah inilah solusinya. Kalau segera diaspal muncul lagi kan baru 6 bulan yang dulu kan direhab bleeding lagi. Herman Deru mengajak pengusaha angkutan untuk mematuhi beban angkutan truk barang agar tidak memperparah kerusakan jalan Palembang Betung yang menjadi akses masyarakat luas. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang nilai ekonomi karbon menjadi peluang baru bagi daerah untuk mengembangkan perdagangan karbon. Divisi 4 DPR RI mendorong Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi besar dengan tetap mengutamakan pelestarian lingkungan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menegaskan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus membuka peluang perdagangan karbon bagi daerah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha, tetapi juga harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, dengan hamparan lahan gambut, kawasan mangrove serta jutaan hektar hutan produksi dan konservasi, Sumatera Selatan
memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung karbon dunia. Membahas hari ini kita membahas soal karbon kredit. Yang harapan kita punya peta yang jelas soal bagaimana hutan kawasan kita yang bisa kita konversi menjadi pendapatan negara. Yang itu tidak hanya berdampak baik bagi para pengusaha, tapi juga untuk rakyat. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan saat ini sudah ada 3 perusahaan yang siap melakukan perdagangan karbon. Peluang tersebut diharapkan menjadi tambahan pendapatan sesuai mekanisme yang berlaku. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan pelestarian hutan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Yang hadir insya Allah yang akan datang itu DPR RI. Pembagian karbon itu daerah berapa, kabupaten, provinsi berapa, pusatnya berapa, supaya jangan sampai kebakaran tanggung jawab kabupaten dan provinsi, tapi pembagian. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, PKL di kawasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikrabo Palembang akan direlokasi ke luar area masjid. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di Jalan Jenderal Sudirman samping Masjid Agung Palembang sebagai bagian dari penataan kawasan, dan berikut laporannya. Pemirsa PAL TV kembali menjumpai Anda bersama saya Rita Novianti dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung dari Masjid Agung SMB Jayo Wikramo Palembang. Pemirsa, sidak dari pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid Agung SMB Jayo Wikramo Palembang menindaklanjuti relokasi dan memantau aktivitas para pedagang di halaman Masjid Agung SMB Jayo Wikramo Palembang dalam penataan ulang kawasan dan lahan di sekitar masjid. Adapun pemirsa, sebanyak 200 pedagang kaki lima yang biasanya berjualan setiap hari Jumat kini direlokasikan ke area baru melalui konsep Car Free Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan kawasan agar lingkungan Masjid Agung lebih tertata, bersih dan nyaman, serta tetap menjaga kekhusyukan para jemaah untuk menjalankan ibadah. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para pedagang telah mendapatkan sosialisasi terkait rencana relokasi tersebut. Dan pemirsa, saat ini bisa dilihat di belakang saya, para pedagang masih melanjutkan aktivitasnya kembali seperti biasa berjualan sebelum nantinya akan direlokasikan ke lokasi baru yang berada di luar kawasan Masjid Agung SMB Jayo Wikramo Palembang. Dan sehingga aktivitas ekonomi para pedagang diharapkan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan masjid sendiri. Dan saat ini pemirsa, untuk relokasi masih diperkirakan di 2 titik di luar kawasan Masjid Agung. Salah satunya di sekitar kawasan Air Mancur di dekat jembatan penyeberangan orang. Dan kemudian untuk kapan pastinya dilaksanakan relokasi ini masih dalam tahap survei dan sosialisasi oleh pemerintah Kota Palembang. Pelaksanaan pengawasannya kepada masyarakat para pedagang bagaimana Pak? Ya, nanti kita kerjasama dengan Masjid Agung dan aparat pemerintah khususnya Pol PP dan Dishub nanti untuk tidak lagi berdagang di sini, dan kita akan membuatkan ID card. Insya Allah mudah-mudahan supaya pedagang itu tidak bertambah. Jadi cukup yang pedagang inilah. Nanti kita kerjasama juga dengan paguyubannya yang sudah ditunjuk dengan Masjid Agung. Jadi mudah-mudahan pedagangannya tetap jumlahnya seperti itulah, tidak bertambah. Baik, untuk terakhir Pak, harapan ke depannya boleh Pak? Harapan ke depan kita sama-sama mengharapkan pedagang bisa mendapatkan uang untuk kehidupan mereka. Masjid Agung bisa lebih rapi dan bersih dan tertata. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak. Berarti para pedagang nanti akan terdata. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama Bapak Isa selaku perwakilan Kesra Pemkot Kota Palembang. Tentunya penataan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan masjid yang lebih representatif sekaligus tetap memberikan ruang bagi para pedagang untuk mencari nafkah di lokasi yang telah disediakan. Pemirsa, saya Rita Novianti dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Ya, baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pemindahan pedagang Masjid Agung Kota Palembang ke luar halaman Masjid Agung, saat ini kita sudah terhubung bersama Sekretaris Yayasan Masjid Agung Palembang SMB Jayo Wikramo Palembang, yakni bersama dengan Bapak Kebas Iqbal Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iqbal. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Iqbal?
Baik, alhamdulillah lancar-lancar semua, Masjid Agung aman-aman aja. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak Iqbal untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Apa yang menjadi faktor pemindahan para pedagang dari dalam halaman ke luar kawasan Masjid Agung ini? Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa relokasi pedagang Jumat di Masjid Agung ini dilatar belakangin dari fatwa para ulama dan para kiai yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya berdagang itu di luar masjid. Jadi tidak dalam lingkungan masjid. Nah, ini untuk keindahan, kehusukan, kemudian yang lebih utama itu kehusukan jemaah dalam melaksanakan sholat Jumat itu. Jadi kita laksanakan sebagaimana fatwa para kiai dan ulama. Baik, baik. Dari faktor yang sudah Bapak sebutkan atau keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan para jemaah untuk menjalankan ibadah dan juga menjaga ketertiban, atau ada alasan lain ini, Pak? Sebenarnya tujuan kita semata-mata untuk kenyamanan beribadah ya, kenyamanan beribadah, kehusukan para yang melaksanakan sholat Jumat. Tentunya juga ini keamanan, ketertiban, kemudian indahnya Masjid Agung itu bisa kita nikmatin, semua warga bisa ngelihat. Tidak ada alasan lain kok. Kita tetap tidak ada alasan lain gitu. Oke, baik. Lalu sejak kapan ini Pak rencana penataan dan pemindahan pedagang ini mulai disusun? Sesungguhnya penataan ini sudah direncanakan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2025 kemarin kita sudah merencanakan, karena fatwa itu keluarnya sudah jauh-jauh hari. Kemudian alhamdulillah kita koordinasi dengan pemerintah kota, kita banyak dibantu oleh pemerintah kota, kita koordinasi, kemudian mendapatkan jawaban bahwa ini akan coba kita relokasi dengan semangat bahwa pedagang tetap berdagang dengan tempat yang sesuai dan diperuntukkan untuk berdagang tanpa mengganggu kehusukan dan kenyamanan untuk jemaah melaksanakan ibadah. Oke, baik Pak Iqbal. Lalu dari data Yayasan Masjid Agung Palembang sendiri, ada berapa jumlah pedagang yang terdampak oleh kebijakan tersebut ini, Pak? Ada sekitar 200 pedagang. Memang mungkin nggak sampai, ada sekitar 200 pedagang yang saat ini sudah kita data. Sejak 2 bulan lalu sudah kita data by name, address, kemudian bentuk dagangan juga sudah kita data. Dan ini nantinya akan kita serahkan kepada pemerintah kota sebagai nanti untuk mengelola lebih lanjut. Ada sekitar 200 pedagang intinya. Oke, baik. Ada sekitar 200 pedagang yang terdampak. Lalu bagaimana nih Pak? Dan di mana juga lokasi baru yang telah disiapkan bagi para pedagang nantinya, dan kesiapan dari lokasi tersebut bagaimana? Dari awal sudah kita coba usulkan, kita kasihkan dalam relokasi ini kita kasih opsi-opsi untuk mereka berdagang. Yang pasti kita sudah nggak bisa lagi berdagang dilaksanakan di dalam Masjid Agung. Kemudian coba kita relokasi di sebelah barat Masjid Agung itu jalan Cikemas Agus itu akan kita buatkan satu tempat untuk berdagang. Namun itu harus kita tutup jalannya. Itu ada jalan lalu lintas. Agus Kemas itu arah sebelah barat jalan. Kita rencanakan kemarin itu akan menutup dengan mengadopsi konsep dari pemerintah kota, ada Car Free Day, ada Car Free Night. Coba kita pakai konsep Car Free Jumat. Seperti itu. Namun setelah ditinjau, kita adakan koordinasi dengan pemerintah kota. Ada opsi kedua, yaitu di bawah jembatan penyeberangan orang sebelah timurnya Masjid Agung. Jadi di samping daripada bundaran air mancur. Nah, areal ini kalau kami lihat sudah kami periksa sampai survei dengan pemerintah kota, itu sangat memadai untuk menampung sekitar 200-an pedagang ini. Seperti itu. Jadi arahnya sebelah timur Masjid Agung di bawah jembatan penyeberangan orang, seperti itu.
Oke, baik. Yang tadi sudah Bapak sebutkan bahwa saja untuk mekanismenya sendiri ada penutupan jalan dan juga seperti Car Free Day. Apakah pada saat penjualan itu ada dibatasi waktu Pak jadinya untuk para pedagang berjualan? Kita akan tetap membatasi untuk jumlah, kita akan tetap batasi, dan waktu juga sebagaimana koordinasi dengan pemerintah kota itu akan kita batasin 10.14. Jadi dimulai jam 10 sampai dengan jam 14. 10 mereka bisa prepare persiapan hingga jam 2 siang. Selesai sholat Jumat ada jual beli. Selesai itu jam 2 siang itu jam 14 itu harus selesai. Harus selesai. Dari pemerintah kota juga kemarin sudah bisa menerima hal ini. Jadi 10 sampai jam 2 siang ada pembatasan waktu. Seperti itu. Baik, apakah sebelumnya yayasan sudah melakukan sosialisasi dan berdialog langsung dengan para pedagang sebelum kebijakan ini diterapkan, Pak? Ya, alhamdulillah kita sudah setelah 2 bulan lalu, setelah kita data mereka di tanggal 10 Juli kemarin juga itu sudah kita dialog langsung. Kami mensosialisasikan kepada para pedagang bahwa rencana relokasi ini, penataan ini sudah kami sampaikan, dan alhamdulillah para pedagang itu dapat menerima. Dan insya Allah ini akan berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan dan berjalan baik tanpa ada gesekan ataupun juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan seperti itu. Kami mohon doanya juga kepada semua masyarakat Kota Palembang, kiranya ini proses penataan ini dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana kita harapkan. Oke, baik. Tentunya dalam penataan ini juga berkoordinasi dengan pemerintah dan juga instansi terkait. Lalu bagaimana ini Pak koordinasinya bentuknya? Yang utama itu pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sangat konsen dengan apa yang kita laksanakan ini. Jadi Bapak Wali Kota itu nampaknya serius banget ngurusin ini. Dari awal kita sampaikan, ini respon sangat baik. Kemudian beberapa kali kami ada audiensi, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, itu kedinasan, mulai dari asisten 2, kemudian OPD yang terkait, ini sudah sangat banyak kami laksanakan. Jadi instansi terkait itu pemerintah kota Palembang yang utama membantu pelaksanaan ini. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir Pak, boleh berikan closing statement harapan dan juga himbauannya ke depan, silakan. Baik, kami harapkan kiranya ini kami tetap bahwa pedagang ini harus tetap kita ayomin, harus tetap kita atur sebagaimana harapan kita semua bahwa ini ekonomi kerakyatan, ini ekonomi yang harus kita bantu. Kemudian dari pemerintah kota kiranya nanti dalam pelaksanaan dapat mengatur, menata ini sebaik-baiknya dengan harapan para pedagang ini dapat diakomodir dan mereka akan dapat mendapatkan penghasilan bagaimana yang kita harapkan. Kepada nanti juga kami informasikan juga kepada seluruh jemaah bahwa nanti tempatnya akan lebih baik. Jangan nanti keluar dari Masjid Agung beranggapan ini nggak lebih baik, tempatnya nggak jauh, tetap khusus pedagang ini kan sasarannya para jemaah Jumat. Kemudian para jemaah Jumat kiranya relokasi ini juga dapat diterima. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak Kebas Iqbal Zainal selaku Sekretaris Yayasan Masjid Agung Palembang yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan semoga mekanisme dari pemindahan para pedagang yang ada di halaman Masjid Agung Palembang ini dapat tertib dan juga berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, baiklah pemirsa PAL TV, kita beralih ke informasi lainnya. Akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Siang.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Anda masih bersama kami, pemirsa. Peningkatan kasus HIV/AIDS terus menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang seiring dengan adanya Perpres nomor 111 tahun 2025. Saat ini pemerintah Kota Palembang tengah menggodok penertiban perda untuk menentang keberadaan LGBTQ yang diharapkan dapat membantu menekan jumlah kasus HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan saat ini perkembangan kasus HIV/AIDS di Palembang didominasi kelompok laki-laki seks laki-laki yang masuk kategori LGBT. Dengan hal tersebut, perda yang kini tengah digodok pemerintah Kota Palembang untuk menentang LGBT akan membantu dalam percepatan penurunan angka HIV/AIDS di Palembang. Dari data Dinas Kesehatan Kota Palembang, hingga saat ini jumlah HIV/AIDS di Palembang mencapai 128 kasus, di mana 106 kasus untuk usia 25 tahun hingga 49 tahun, 9 kasus untuk usia 15 tahun hingga 19 tahun, usia di bawah 5 tahun 1 kasus, dan usia lebih dari 50 tahun 12 kasus. Dari data untuk yang penderita HIV/AIDS itu memang ini dari kelompok berisiko itu yang seks laki-laki ya. Kalau LGBT itu memang lebih banyak. Kalau sekarang tuh lebih dari 100-an pasien itu penderitanya itu dari kelompok LGBT. Jadi memang kalau ada perda tentang LGBT tentu akan membantu Dinas Kesehatan dalam mempercepat untuk penurunan angka HIV/AIDS di Kota Palembang. Fenty Aprina menegaskan, saat ini pemerintah Kota Palembang terus menggencarkan screening untuk penderita HIV/AIDS di 23 puskesmas Kota Palembang, seperti Puskesmas Dempo, Sukarami, Satu Ulu, 11 Ilir, dan lainnya. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 45 jemaah umroh menuju Tanah Suci menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para jemaah akan menjalani program ibadah selama 16 hari dengan tujuan Madinah dan Mekah. Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan sebanyak 45 jemaah umroh dalam program paket 16 hari menuju Tanah Suci. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia ke Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Pelepasan ini dilepas oleh Indah Pratasari selaku Kadip Umroh Holiday Angkasa Wisata mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Selama di Arab Saudi, para jemaah dijadwalkan menginap selama 5 malam di Madinah untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh dan menginap selama 8 malam. Hari ini lebih kurang pada pukul 4 Ba'da Asyar, tanggal 16 Juli 2026, kami baru saja melepaskan satu bus berjumlah 45 jemaah umroh paket Garuda Indonesia 16 hari transit di Jakarta. Adapun penerbangannya nanti malam menuju Cengkareng dan diinapkan selama 1 malam di hotel transit. Kemudian besok pagi akan melanjutkan penerbangan menuju Jeddah dengan maskapai Garuda Indonesia. Seluruh jemaah ini insya Allah akan kembali dipulangkan ke tanah air tercinta pada tanggal 31 Juli 2026. Dan semua jemaah ini akan langsung bertolak dari Jeddah menuju kota suci Madinah Al-Munawwaroh dengan bus, kemudian diinapkan di kota suci Madinah Al-Munawwaroh selama 5 malam, kemudian diinapkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah selama 8 malam. Holiday Angkasa Wisata memastikan seluruh perjalanan didampingi oleh tim dan pembimbing ibadah berpengalaman, sehingga jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Diharapkan seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah, serta kembali ke tanah air dengan membawa predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, liputan Metropolis Siang akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami, pemirsa. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kota Palembang. Api membakar lahan kosong seluas sekitar 3 hektar di kawasan Jalan Tanjung Aur, Perubahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke permukiman warga. Kebakaran lahan gambut terjadi di Jalan Tanjung Aur, Perumahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Kamis malam. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang bersama BPBD Kota Palembang langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama kurang lebih 2 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman. Lurah Bukit Baru Muhammad Edwin Syah Effendi mengatakan
Pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Api diketahui berasal dari lahan kosong berupa gambut dengan luas sekitar 3 hektar. Tadi awal mulai jam berapa, Pak? Awal mulanya dari sekitar jam berapa ini? Habis maghrib. Jam habis maghrib. Sampai sekarang, alhamdulillah sudah dibantu oleh pihak damkar dengan BPBD. Ini biasanya yang sering bantu kita ini dari Gandus semua alang-alang untuk pemadaman kebakaran. Karena kami ini rutin, Pak, setiap tahun di saat musim panas ya ini berjibaku dengan api kebakaran lahan. Untuk penyebab pasti kebakaran, hingga kini masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Suryadi, PAL TV. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang mulai meluas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Hermandir waspadai kabut asap yang dapat terbang ke negara tetangga hingga mengganggu penerbangan di bandara dalam maupun luar negeri. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meningkat seiring kondisi lahan yang semakin kering akibat musim kemarau. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu sampaikan bahaya asap kepada jajaran Forkopimda, kepala daerah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Lantaran menurut Hermanderu, bahaya asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada indeks standar pencemar udara, tetapi asap karhutla juga perlu diwaspadai agar tidak terbang ke negara tetangga, hingga dapat mengganggu penerbangan di bandara dalam maupun luar negeri. Ini bukan hanya sekedar isunya, tapi kualitas udara yang kita khawatirkan bukan itu, isu internasionalnya. Karena dibawa angin ke bandara luar negeri, gitu. Maka bandara kita juga bisa terganggu. Selain itu, kondisi kemarau yang terjadi menurut Hermanderu perlu diwaspadai agar tidak mengganggu hasil produksi gabah di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Sementara itu, pemirsa, seiring meningkatnya hotspot di Sumatera Selatan pada musim kemarau ini, pihak DLH Kota Palembang memperketat langkah mitigasi resiko kebakaran terhadap lahan TPA Sukawinatan dan Karyajaya dengan memobilisasi 30 personil, patroli, dan pembasahan. Kami melakukan patroli, begitu masuk musim panas kita melakukan Sukawinatan. Kepala DLH Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, saat ini patroli gabungan antara DLH, Damkarmat, dan BPBD digencarkan setiap 2 hari sekali di TPA Kota Palembang seiring meningkatnya hotspot di beberapa daerah di Sumatera Selatan dengan menerjunkan sekitar 25 hingga 30 personel. Selain patroli, pembasahan lahan sampah yang sudah mengering di TPA juga gencar dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran lahan. Keprotan tapi dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPBD. Berapa petugas, Pak, yang kita siapkan? Secara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Tapi kalau melihat kondisi saat ini ada kemungkinan kebakaran sudah? Kita harus antisipasi karena kondisi areanya kering, makanya itu yang kita bahasin. Karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi. Menurut Mustain, tim patroli dan pembasahan lahan akan terus disiagakan sepanjang musim kemarau untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis yang setiap hari hanya di PAL TV Pebang Pojokito. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Pebang Pojokito dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Vera Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
iya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi. Modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu bajunya rapi-rapi mek. Jingo apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Jingok motor di depan itu motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus, terima lah Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante? Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak-lanak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Menggal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mi. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Nurasa. Luka itu sebenarnya dalamnya yang- cak nyuluko tuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV,
Saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo camano. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk pegawai tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak pegawai di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Kau baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih ribut-ribut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Tahu dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harta gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Bangko nak memperebut ke harta gono gini. Gawean baik lagi tak becus. Daniel. Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Pak Plogo, melo aku pergi. Oh, iya, Don. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Oi, pergi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabiskan. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih.
Banyak gawe mak kau ini. Dengar tak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jenguk kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang tak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, saya lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa, kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Galak kau? Enggak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah
ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Ay, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosan ni di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah nih, kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku makan di luar, bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya, siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan sarung minyak? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Kan? Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, biar cepat dia. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar. Maria. Ada luar.
Sepatu kok sudah? Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi, Iya, lah siap iya. belum? Sudah dari tadi lah siap. Papi, Sinilah. aku ikut deh. Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau nah. Banyak lah. Laju. Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetanggo malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan Papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut,
Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti nggak? Sayang beli kayak gitu. Oh, iya mau. Ini aneh, asik. Sayang jangan pulang ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini panggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lalamu bae kawin bae. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga
Saya senang sekali di sore ini Kak Nazwa bisa kembali menyapa kalian semua di Dokter Keliling Kampung. Kali ini Kak Nazwa lagi ada di salah satu kampung kreatif di Kota Palembang. Di sini Kak Nazwa bakal eksplor banyak hal seru, mulai dari kegiatan warganya sampai ngobrolin masalah kesehatan anak-anak yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Halo pemirsa PAL TV semuanya, kembali lagi di program kesayangan kita semua, Dokter Keliling Kampung. Bersama aku, Nazwa Herunisa yang bakal nemenin kalian semua. Dan sekarang Nazwa sedang berada di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, yang pastinya bakal melihat kondisi anak-anak di sekitar sini. Penasaran? Apa aja yang bakal Nazwa telusurin? Yuk ikutin terus! Wah, baru masuk saja, suasananya sudah terasa hidup banget nih. Lihat deh, ibu-ibu di sini lagi sibuk memilah sayuran segar. Tapi, kira-kira sayuran ini mau diapain ya? Halo ibu-ibu, Nazwa izin gabung ya ibu ya? Iya, silakan Mbak Nazwa. Kira-kira lagi pada ngapain ibu? Ini kita habis panen pakcoy, sayuran hidroponik. Ya. Ini salah satu kegiatan juga Bu dari Bank Sampah. Iya betul. Jadi selain kita ada bank sampah di sini, kegiatannya adalah menanam. Nah, salah satu yang kita tanam itu adalah sayuran hidroponik. Nah, untuk saat ini kita sedang menanam pakcoy. Kadang juga ada selada. Selada. Jadi baru pakcoy sama selada aja Bu untuk saat ini. Kira-kira nanti bakal ada inovasi baru nggak nih Bu untuk tanaman hidroponik ya? Nanti kita tunggu ya. Waduh, ternyata Bank Sampah KGS ini nggak cuma kerajinan aja ya Bu ya, tapi tanaman hidroponik juga ada. Iya, ada juga. Di tengah percakapan, Kak Nazwa melihat aktivitas warga lainnya. Selain menanam sayuran, ibu-ibu di sini juga terlihat memilah sampah untuk didaur ulang menjadi sebuah kerajinan yang bisa digunakan kembali. Halo ibu-ibu semuanya. Nazwa boleh ikut gabung nggak Bu? Boleh. Oke, boleh. Ibu-ibu di sini lagi pada ngapain nih? Lagi milah sampah. Milah-milah sampah. Kira-kira untuk apa Bu sampah-sampah ini dipilah? Dijual. Untuk dijual. Ulang. Tadi Nazwa juga udah sempet tuh nanya sama ibu-ibu di sana, ternyata Bank Sampah KGS juga ada inovasi membuat kerajinan dari sampah ya Bu? Iya. Kira-kira apa aja Bu kerajinan yang bisa dibuat? Buat bunga, ekobrik. Oke, ekobrik bunga. Terus tas juga, kalau misalnya Nazwa lihat kemarin, gambarnya keren banget. Waduh. Terus kalau boleh tahu nih Bu, menurut Ibu sendiri seberapa penting sih untuk jaga lingkungan di sekitar kita untuk kesehatan kita? Sangat penting. Penting banget? Iya. Banget, tapi gimana Bu? Waduh. Biar menjaga kesehatan. Karena juga lingkungan bersih, hidup kita nyaman Bu ya. Sehat, dan ya tubuh kita juga jadi nggak terkena penyakit. Wah, keren banget ya ibu-ibu di sini. Gak cuma peduli lingkungan aja, tapi juga berdampak ke kesehatan anak-anak di sekitar mereka. Tapi, ngomong-ngomong kesehatan anak, ibu-ibu di sini tahu nggak ya soal penyakit yang sedang mewabah akhir-akhir ini? Oke, kalau Nazwa boleh tahu di sini, siapa nih ibu-ibu di sini yang lagi punya anak?
Masih kecil? Saya. Masih kecil ibu ini? Ya. Usianya berapa, Bu? 5 tahun. 5 tahun. Kemarin kira-kira pernah nggak, Bu, kena campak atau beberapa kena penyakit yang terkait dengan lingkungan? Pernah. Pernah? Iya. Di umur berapa, Bu, anaknya? Umur 2 tahun. 2 tahun? Kena Waduh, campak. sangat kecil ya, Bu, ya? Iya. Itu keluarnya 2 tahun. Untung sekarang enggak. Karena sudah diimunisasi tadi, lengkap. Jadi dia terhindar. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu gejalanya kemarin apa, Bu? Panas. Panasnya lumayan. 2 hari, terus keluar bintik-bintik merah itu. Nah, sudah keluar baru agak mulai berangsur, agak turun panasnya. Turun panas. Jadi baru mulai agak enak kalau sudah keluar ini bintik-bintik merah itu. Oke, baik Ibu. Kemarin langsung dibawa ke dokter berarti? Iya, langsung karena dia imunisasinya juga udah lengkap, jadi cepet dia nggak tertular yang lain. Keren banget nih untuk antisipasi Ibu ya, karena juga campak itu untuk penularannya itu sangat beresiko, Bu, apalagi untuk orang-orang terdekatnya. Dan juga mungkin campak itu adalah salah satu penyakit yang sedang ngetren sekarang karena banyak sekali anak-anak di sekitar kita, orang-orang terdekat di sekitar kita kena campak dan harus diantisipasi sejak dini. Salah satunya apa, Bu, tadi? Imunisasi yang lengkap dan langsung ke dokter. Nah, ibu-ibu di sini pada penasaran nggak campak lebih lanjut lagi? Iya. Ya udah, langsung aja ya kita lihat penjelasan dari Dokter Mutiara berikut ini. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menetapkan 4 daerah di Sumatera Selatan sebagai kejadian luar biasa KLB campak. Terima kasih Kakak Najwa. Jadi campak itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang nama virusnya itu virus measles atau virus morbili. Penyakit campak ini adalah penyakit yang sangat menular dan penularannya sangat mudah. Dia prinsipnya adalah dapat ditularkan melalui droplet. Kalau bahasa kita itu adalah jadi udara bebas. Jadi kita bersentuhan atau ada anak yang terkena atau terinfeksi, terus batuk, bersin, itu juga bisa menyebabkan kita tertular dan terkena atau terinfeksi. Jadi karena virus ini sangat cepat menularnya, makanya banyak yang kena. Kalau sudah satu kena semua. Apalagi kalau di lingkungan itu rumahnya padat-padat, ya, sehingga tetangga-tetangga satu kena, semua anak-anak akan kena. Ya, ciri-cirinya apa aja campak itu sendiri? Campak itu disertai oleh yang pertama adalah demam. Biasanya demamnya tinggi, terus disertai dengan ruam kemerahan. Biasanya awalnya munculnya dari dada, lalu ke wajah, dan menyebar dia langsung ke seluruh tubuh sampai ke kaki. Nah, bukan hanya itu aja. Yang paling sering adalah dia disertai dengan sakit mata, nyeri perut, sama ada batuk dan pilek. Jadi itu ciri khas dari campak. Nah, yang paling bahaya adalah sekarang campak itu bisa mengenai anak bahkan di bawah usia 9 bulan. Sedangkan saat ini imunisasi itu baru di usia 9 bulan. Jadi mama papa, ini adalah penyakit yang tidak bisa kita diamkan aja. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita butuh mencegahnya dengan harus imunisasi, ya, rutin imunisasi. Imunisasinya itu berkala, ada dosis primer yaitu usia 9 bulan, lalu di booster di usia 18 bulan, lalu ada lagi di usia 5 tahun. Dan itu semua adalah penting untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak kita. Selain itu juga jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Jadi kalau misalnya habis dari mana-mana atau main di tempat bermain, jangan lupa mandi, cuci tangan, cuci kaki, dan ganti baju. Jadi kalau sampai nanti mama papa anaknya memiliki gejala demam atau ada ruam, muncul batuk, disertai batuk dan pilek, jangan segan-segan untuk segera berobat ke tempat atau ke praktek atau ke puskesmas terdekat.
Heru Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Eksplorasi kita di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera masih berlanjut nih. Kali ini, Kak Nazwa mau ngajak anak-anak di sekitar sini buat ngobrol sekaligus belajar bareng. Pemirsa PAL TV, sekarang Nazwa masih berada di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Dan mungkin di sini kita bakal nanya-nanya anak-anak dan ibu-ibu. Tuh, ada di sana teman-teman. Yuk langsung aja kita tanya-tanya dan ajak ngobrol langsung. Halo adik-adik dan ibu-ibu. Halo. Kira-kira Kak Nazwa boleh izin gabung nggak? Boleh. Oh, boleh, oke. Silakan duduk. Iya, hihihi. Izin ya, Kakak mau nanya-nanya mungkin agak sedikit banyak. Kira-kira adik-adik di sini sering nggak jajan-jajanan atau makan makanan yang ada di sekolah atau mungkin yang sering lewat? Siapa yang pernah? Coba. Tunjuk tangan. Coba. Siapa namanya? Farel. Farel biasanya memang jajan apa? Apa tuh? Telur gulung. Telur gulung. Biasanya sampai berapa porsi tuh Farel? Jajan atau beli? 5. Terus ada lagi nggak adik-adik di sini yang minum es atau makan makanan yang berminyak? Sering dong. Nah, kira-kira apa tuh? Cireng. Enak-enak semua ya. Enak-enak semua ya ibu-ibu ya. Cireng. Oke. Wah, tahu nggak sih kalau jajanan tersebut bisa berbahaya bagi kesehatan loh. Jajanan seperti cireng atau telur gulung yang berminyak itu, kalau nggak diolah dengan bersih, bisa bikin perut kita jadi sakit. Sakit perut itu nggak cuma dari jajanannya aja, tapi juga bisa disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih. Misalnya, jarang cuci tangan atau main di tempat yang kotor. Kira-kira anak-anak dan ibu-ibu di sini pernah sakit perut nggak sih? Dan mereka tahu nggak ya kalau sakit perut itu ada sebutannya? Siapa yang suka sakit perut? Pernah sakit perut? Sakit perut? Sakit banget nggak rasanya? Habis makan makanan yang seperti itu? Kira-kira sampai buang air besar nggak adeknya? Iya. Terus kalau boleh tahu ibu-ibu di sini rata-rata udah punya anak semua ya? Iya. Nah, pernah nggak Bu ngalamin anaknya yang sering buang air besar, terus sakit perut yang berkepanjangan, apalagi kalau malam hari Bu? Yang ini enggak. Kalau malam enggak pernah. Biasanya untuk minum-minuman yang susu itu pernah nggak Bu langsung sakit perut atau mungkin buang air besarnya juga cair? Pernah? Iya, pernah gitu. Kira-kira tahu nggak nih nama penyakit yang sering buang air besar dan sakit perut berkepanjangan? Siapa yang tahu? Apa? Diare. Iya, betul sekali. Jadi ibu-ibu, penyakit yang sudah dijelasin tadi itu tuh adalah nama lain dari diare. Dan mungkin diare ini adalah penyakit yang sangat-sangat kompleks dan terjadi pada anak-anak. Dan kalau dibiarkan juga, anak-anak itu bisa kekurangan cairan dan juga nutrisi. Nah, siapa yang mau tahu lebih dalam dan juga lebih lanjut terkait diare?
Semuanya. Nah, ya udah, langsung aja kali ya Ibu dan juga Adik kita lihat penjelasan dari Dokter Mutiara berikut ini. Baiklah, diare. Diare itu adalah, kalau mama papa mau tahu, diare itu sebenarnya baru kita bisa bilang diare apabila BAB cairnya lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi BAB dengan konsistensi cair atau masih ada ampas tapi dia lebih dari cairannya. Nah, diare ini penyebabnya apa sih? Macam-macam diare ini penyebabnya. Yang salah satu yang paling sering adalah penyebabnya adalah karena kuman atau virus atau bakteri, ya. Nah, dapatnya dari mana itu? Dari lingkungan, dari sekitar. Biasanya terjadi pada anak-anak di usia yang mulai beranjak, di mana dia sudah mulai merangkak, sudah mulai jalan, ya. Jadi dia sudah pegang sana, pegang sini, atau anak yang sudah mulai masukin makanan ke mulut, sehingga dia kebersihannya sulit untuk kita pantau. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan, di mana hujan deras, terus banyak banjir. Jadi itu adalah genangan-genangan air, itu bisa menyebabkan kuman berkembang biak dengan pesat, sehingga anak-anak akan mudah terinfeksi, apalagi diare. Dan juga sanitasi lingkungan seperti air atau makanan, dimana kalau misalnya masaknya dengan air yang kurang bersih itu akan menyebabkan diare juga. Nah, tanda-tanda diare apabila anak mengalami BAB cair tadi, terus kadang disertai demam, mual, muntah. Nah, itu sebaiknya mama papa cepat dibawa berobat, ya. Dan jangan lupa untuk jaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kalau seandainya anaknya terkena diare, apa sih yang mama papa bisa lakukan di rumah? Yang pertama, kasih minum lebih banyak. Jadi apabila dia minum ASI, ASInya dibuat semakin sering. Jadi terus beri ASI kalau bisa per 2 jam. Apabila dia sudah bisa makan dan minum, tetap makan dan minum, jangan diberhentikan. Kadang-kadang anak itu kalau diare dia malas makan dan malas minum, jadi tetap dianjurkan untuk makan dan minum seperti biasa. Lalu jangan lupa untuk siapkan cairan, biasanya beberapa kita sebut oralit namanya, cairan larutan air gula garam, itu diminumkan untuk mencegah dehidrasi. Apabila anak semakin lemas, terus dia mengantuk, terus tidak mau makan dan minum, itu kita takutkan dehidrasi, sehingga segera bawa anak ke rumah sakit atau ke praktek dokter terdekat. Dan jangan lupa cara pencegahan yang penting adalah selalu cuci tangan dengan bersih, lalu mandi dengan bersih, dengan sabun, dan jaga lingkungan sekitar. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan.
Jika pemirsa setia Val TV masih ingat dengan jelas, pada episode sebelumnya di Posyandu Kenanga, kita telah membahas persoalan gizi yang dialami oleh balita di wilayah tersebut. Isu gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi atau yang dikenal dengan stunting menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya yang besar terhadap perkembangan fisik maupun kecerdasan anak di masa depan. Kali ini, pembahasan tersebut kembali kita lanjutkan. Lantas, apakah kebutuhan gizi mereka sudah terpenuhi dengan baik? Atau pemahaman tentang gizi seimbang masih belum dipahami? Oke, jadi di sini Kakak Nazo mau nanya-nanya sedikit lagi tentang pertumbuhan dan juga perkembangan anak ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian. Kira-kira di sini ibu-ibu untuk pemberian asupan makan pada anaknya itu berapa kali sehari, Bu? 3 kali. Itu untuk waktunya kapan aja, Bu? Pagi, siang, sore. Oh, berarti kalau malam cukup jarang. Iya. Kenapa tuh, Bu? Kalau boleh tahu. Biasanya sih jam-jam malam tuh kadang habis-habis sholat isya langsung mau tidur. Oh, langsung tidur. Tapi kalau misalnya untuk makan makanan cemilan atau susu itu sering nggak? Oh, ada. Apa tuh, Bu, kalau boleh tahu? Paling roti, gitu. Biasanya mereka kalau misalnya belum dikasih makan malam suka susah tidur juga? Atau iya, belum kenyang ya? Minta bangun, Oke. Kalau boleh tahu untuk lauk-lauk yang paling disukai anak-anak ibu di sini itu apa aja? Ayam, ikan, gitu-gitu. Telur juga. Selingan lah kalau telur. Terus kalau misalnya untuk sayur sama buah, Bu, kira-kira sering nggak? Sering. Tapi anaknya juga masih suka makan. Suka. Tergantung anak-anak maunya pengennya apa gitu. Kira-kira sayur sama buah apa tuh, Bu, yang paling disukai? Kayak kangkung, sayur sop, kayak gitu. Wortel juga, Bu, wortel. Terus kalau buah, Bu? Buah paling jeruk, pisang, gitu-gitu. Papaya. Oh, yang mudah dicukupi juga. Oke. Jadi ibu mungkin kalau misalnya ibu cukup tahu itu makan makanan bergizi itu kan ada beberapa asupan yang harus terpenuhi. Selain protein seperti telur, harus ada juga karbohidrat seperti nasi. Jadi mungkin ada beberapa kasus di mana mie itu dimakan langsung sama nasi. Itu jadi double karbohidrat ya. Karbo ketemu karbo. Iya betul. Jadi takutnya nanti terjadi gangguan pada perkembangan anaknya. Jadi mungkin asupannya terlalu besar sehingga mungkin bisa dibilang terlalu gemuk ya, Dik ya. Jadi mungkin untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak sedari dini itu udah sangat penting, Bu. Untuk pemberian makanannya, untuk minumannya, susu, apalagi susu itu adalah salah satu minuman yang harus terpenuhi sejak kecil. Nah, kira-kira Ibu mau tahu nggak tentang stunting yang dimana salah satu gangguan penyakit pertumbuhan dan perkembangan anak? Mau. Mbak. Pernah dengar nggak, Bu, kira-kira tentang stunting? Belum. Pernah dengar tapi belum ini betul. Mungkin kalau ibu-ibu tahu makanan bergizi gratis, nah itu adalah salah satu solusi untuk penyakit stunting itu, Bu, supaya anak-anak di Indonesia, di sekitar kita itu bisa terpenuhi asupan gizinya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ibu-ibu mau tahu lebih lanjut, kita langsung aja lihat penjelasan Dr. Mutiara berikut ini. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana seorang anak itu lebih pendek dari teman sebayanya atau teman seusianya. Dan dia juga biasanya lebih kurus, ya, di mana itu adalah akibat dari kekurangan gizi atau kurangan asupan nutrisi dalam waktu yang lama. Biasanya anak pada usia di bawah 2 tahun. Ciri-cirinya apa stunting tadi? Tadi saya sudah sebutkan. Jadi anaknya lebih pendek dari usia sebelumnya. Terus tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya, berat badannya juga tidak sesuai dengan usianya. Terus kadang anak-anaknya terlihat memiliki kulit yang lebih kering,
terus ada beberapa yang mengalami sariawan, rambutnya lebih merah seperti rambut jagung, terus anaknya terlihat lemah, letih, dan lesu. Jangka panjangnya, stunting itu bahkan bisa mempengaruhi kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Bagaimana kita mencegah stunting? Jadi, stunting ini berhubungannya itu bukan hanya begitu bayi itu lahir atau anak itu sudah besar. Stunting itu bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan. Jadi, nutrisi yang paling penting itu pertama adalah dari ibu hamil. Ibu hamil harus memiliki nutrisi yang cukup, jadi makan yang cukup dari hamil muda sampai trimester ketiga. Lalu jangan lupa konsumsi vitamin dan asam folat. Lalu ketika bayinya lahir, jangan lupa ASI eksklusif dari lahir sampai 6 bulan. Itu sangat mempengaruhi untuk perkembangan dan pertumbuhan dan mencegah stunting. Lalu ketika MPASI, nutrisinya harus dicukupi. Jadi komposisi makanannya ada karbohidrat, lemak, protein, dan buah-buahan serta serat yang cukup. Jadi dia seimbang dan cukup untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, salah satu pencegahan yang baik adalah rutin periksa tumbuh kembang anaknya. Jadi kan kita sekarang sudah ada buku KIA, jadi rutin bawa anak ke posyandu atau ke puskesmas untuk timbang berat badan dan ukur tinggi badan sehingga akan dipantau bagaimana pertumbuhannya. Dan yang paling penting lagi adalah lengkapi imunisasi anak. Jangan sampai tunggu anak sudah mengalami kekurangan gizi dan tidak tumbuh tinggi baru mau melakukan pencegahan atau berobat. Nah, pemirsa PAL TV semuanya, jadi Nazwa tadi udah keliling-keliling langsung di bank sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini dan juga bertemu sama adik-adik di sini ya, dan juga ibu-ibu di sekitar sini juga. Dan setelah kita telusuri lebih dalam, ternyata mungkin ada beberapa kepedulian masyarakat di sekitar sini terhadap lingkungan dan juga kesehatan bagi anak-anak mereka dan juga keluarga mereka sendiri. Dari beberapa penyakit seperti campak, diare, dan stunting yang mungkin kerap kali menyerang anak-anak di sekitar kita. Dan tentunya kita juga sudah memberikan edukasi lengkap dari Dr. Mutiara langsung terkait beberapa penyakit tadi. Udah pada paham belum tadi adik-adik? Sudah? Oke, dan seru banget kan tadi kita lihat penjelasannya? Dan seru banget. Dan juga mungkin untuk kedepannya imunisasi, kesehatan lingkungan, dan juga kesehatan diri kita sendiri adalah 3 hal yang harus kita terapkan. Saya Nazwa Herunisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Dokter Keling Kampung selanjutnya. Bye-bye!
Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu. Jadi cak ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal, Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cak ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, canda banyak. Cari yang lain. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingatnya anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sana. Nyari bini lagi aku.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapa? Sayang jingok ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemak-lemak nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Jinggo tak dimakan anakku nih. Ada rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya Kak, ikan kan. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida. Mas, maaf ya Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, ayo lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanju Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Terima kasih Kak. Yuk. Pak Dayat, paket.
Kak. Suka dulu kamu. Oh iya. Cek, aku udah ayat. Cek. Oh iya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayan? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, makasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Nah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai ini. Dari bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Nur Rasa. Luka itu sebenarnya dalamnya yang cak nyuluko tuh. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping.
Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu yo. tu. Kaget dulu. Kenapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau ni. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, dengar dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Woi, lambat nan oi, jalan-jalan spesial di Sungai Musi ni.
Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya kan. Balik ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, baseng bae. Mana ada aku kentut. Asin tuh nak kali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Oh no. Ajib. PAL TV bersama tim dari Grahapena Fishing Club bakal mencoba untuk mengeksplor mancing di titik SMR atau Sea Man Rivers di Samudra Hindia. Tim dari Grahapena Fishing Club atau GPFC terdiri dari tim SEG Sumatera Express Group. Awal keberangkatan, tim mulai berkumpul di Geraha Sumatera Express Kamis malam. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari membagi jersey para angler. Setelah itu, para angler mulai memasukkan peralatan memancing ke dalam mobil. Mantap. Guys. Sentak lu Rajib. Sentak lu Rajib. Setelah itu, tim mulai berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan 4 mobil. Sampai di rest area Tol Kayu Agung, tim GPFC rehat sambil makan bersama. Momen ini dimanfaatkan oleh para angler tim GPFC melepas penat perjalanan dan membahas persiapan memancing. Setelah selesai mengisi perut yang kosong, tim GPFC pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Mutun Lampung, tepatnya di Villa Singa Laut. Di mana dermaga ini merupakan tempat kapal singa laut bersandar dan siap mengantarkan angler tim GPFC untuk memancing. Setiba di Lampung, tim GPFC kembali singgah di rumah makan, sekedar untuk mengopi sambil berkelakar sebelum tiba di tempat tujuan.
Setelah itu barulah tim GPFC kembali melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari Palembang, angler tim GPFC sampai di Villa Singalaut di Pulau Mutun, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entaklur Rajib. Saat ini kita sudah sampai di dermaga Singalaut Muntun, Lampung. Setelah menempuh perjalanan panjang dari kota Palembang. Nah, di sebelah kita ini sudah bersama salah satu angler GPFC. Kak, ini perjalanan kita ini bakal kemana nih untuk mancing lagi? Nah, kita sekarang jam 3:30 subuh sudah berada di Villa Singalaut. Dan kebetulan dermaganya juga di Singalaut. Kita akan menuju ke spot mancing di Samudra Hindia, di Gosong Pasir, Gosong Sandal, dan tempat-tempat potensial yang cukup menjanjikan lah untuk para penghobi mancing. Untuk persiapannya Dewek, Kak, cak mana? Ya, persiapannya kita sudah setiap angler sudah bawa peralatannya masing-masing, jig, baik pun dasaran kan. Sudah siap kalau caknya rombongan pemancing ini. Karena ini kan trip yang ke-6. Yang ke-6 kali. Termasuk event tahunan untuk Sumatra Express Group melakukan trip mancing ini. Ada target ikan enggak kan gitu? Ya, kan untuk target ikan biasanya kalau target ikan GT, barakuda, sudah itu tenggiri dan lain, kerapu. Ini kan sudah jam 3:30 gitu. Untuk perjalanan ke spotnya itu mulai jam berapa kita gitu? Kita berangkat jam 3:30 ini, datang istirahat dulu kita di Villa Singalaut, rehat dulu, nak mandi dulu. Setelah sholat subuh pagi kita mulai nyusun kapal, nyusun peralatan. Jam 6 atau jam 6:30 kita mulai berangkat ke titik spot yang kita tuju. Kita langsung ke tengah, ke spot Dogi. Spot ini. Iya, spot Dogi. Setelah itu, para angler sebagian menurunkan peralatan memancing dari mobil, lalu dipindahkan ke kapal untuk persiapan menaklukkan Samudra Hindia.
Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Masuk di jam 6 pagi, kondisi di dermaga Singa Laut di Pulau Mutun, Lampung terlihat sepi dan tenang, ditambah dengan udara pagi yang sejuk. Tim GPFC sudah berkumpul di dalam kapal. Selamat pagi Lur, sentak Lur, Ajib. Saat ini kita sudah berada di pucuk kapal Singa Laut, dermaga Singa Laut, Desa Muntun. Pagi ini tim
GPFC akan menuju ke spot-spot terbaik di Samudra Hindia. Dan manu selengkapnya kita meloi. Deru ombak yang enak didengar mengantarkan kapal singa laut membawa para angler tim GPFC untuk trip ke titik memancing SMR di Samudra Hindia. Di awal perjalanan, para angler mengisi perut yang kosong dengan menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh ABK kapal singa laut. Di perjalanan menuju titik spot yang kurang lebih menempuh perjalanan selama 12 jam, para angler mulai mempersiapkan peralatan memancing, mulai dari stik hingga melakukan penyetelan tali hingga persiapan umpan. Sedangkan sang kapten kapal mancing singa laut tengah sibuk mengemudikan kapal untuk menuju ke spot mancing pertama ke titik SMR, Seaman Reef atau SMR. Titik mancing di SMR atau Seaman Reef yaitu sebuah gunung karang di tengah laut yang biasanya banyak dihuni sekali oleh jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga ikan berukuran besar. Banyak spot mancing di sekitar SMR Lampung, antara lain Gosong Pasir, Gosong Signal, Gosong Sendal, Ujung Kulon, dan Krakatau. Target penting yang dituju merupakan spot Gosong Pasirlah bagi kapal-kapal mancing dari Lampung. Kedalaman spotnya pun bervariasi, mulai dari 40 meter hingga 200 meter. Dengan target ikan ruby snapper, amberjack, dog tutuna, giant trevally, mata bongsang, oilfish, tenggiri, salem, kakap merah, hingga wakung sawo. Spot mancing kali ini memang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah tim GPFC bisa menaklukkan ikan-ikan tersebut dengan mudah? Atau justru butuh perjuangan ekstra buat bawa pulang hasil tangkapan? Jangan kemana-mana, saksikan terus keseruannya hanya di Sentakler Ajib.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Sampai di titik spot mancing, para angler tim dari GPFC mulai mencari titik mancing di kapal. Sentakan pertama diraih oleh angler Hendra. Di posisi depan, joran pancingnya mulai dimakan ikan tenggiri. Aja berjuara 1. Dan tidak butuh waktu lama, ikan pun berhasil diangkat. Ikan tenggiri adalah kelompok ikan laut dari keluarga makarel yang banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Tenggiri dikenal sebagai ikan konsumsi bernilai ekonomis tinggi karena dagingnya tebal, gurih, dan minim duri halus. Tubuh memanjang dan ramping, warna punggung kebiruan atau keabu-abuan dengan belang gelap, memiliki gigi tajam dan rahang kuat, termasuk ikan predator yang bergerak cepat. Ukuran bervariasi, bisa mencapai lebih dari 1 meter tergantung jenisnya. Ikan tenggiri hidup di laut lepas dan perairan pantai, perairan hangat tropis, kedalaman menengah hingga permukaan laut. Sentak lur, ajin. Tidak butuh waktu lama, di sebelah sisi belakang kapal, angler Endang berhasil menaklukkan sentakan, di mana umpannya disambar oleh ikan jablak. Ikan jablak laut adalah sebutan lokal yang digunakan masyarakat pesisir di beberapa daerah di Indonesia untuk jenis ikan laut tertentu. Secara umum, ikan yang disebut jablak memiliki karakteristik hidup di perairan laut hingga pesisir dan menjadi ikan konsumsi harian masyarakat pantai. Ciri-ciri umumnya yaitu tubuhnya memanjang atau agak pipih, warna keperakan, abu-abu, atau kebiruan dengan sirip berwarna merah, dan memiliki ukuran besar. Beratnya bisa mencapai 10 hingga 20 kg atau lebih. Di bagian belakang pun tidak mau kalah. Angler Joran, Bos Mini pun melengkung tajam di sambar ikan.
perjuangan pun dilakukan untuk mengangkat ikan naik ke atas. Selang 15 menit, ikan pun kalah dan berhasil diangkat. Ikan kurisi atau sering juga disebut dengan ikan kerisi adalah ikan laut konsumsi yang cukup populer di Indonesia. Ikan ini banyak ditangkap nelayan tradisional maupun kapal perikanan karena hidup bergerombol dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Ciri-ciri umum ikan kurisi yaitu tubuh memanjang dan agak pipih. Beberapa jenis memiliki ekor bercabang dengan warna kekuningan atau kemerahan. Habitat ikan kurisi hidup di perairan laut tropis, dasar laut berpasir atau berlumpur, hingga kedalaman 20 sampai 100 meter. Angler Rosidi di bagian samping kapal berhasil sentak ikan. Joran yang melengkung tajam mendapatkan perlawanan dari ikan. Butuh perjuangan untuk menaikkan ikan ke atas dan akhirnya berhasil. Ikan yang berhasil dapat yaitu ikan jenis amberjack. Ikan amberjack adalah sekelompok ikan laut dari jenis Seriola yang termasuk dalam famili Carangidae atau kelompok ikan kue. Ikan ini dikenal sebagai ikan perenang yang cepat, berdaging tebal, dan memiliki nilai ekonomi tinggi di dunia perikanan dan kuliner. Ikan ini memiliki ukuran yang besar, terutama jenis kritter amberjack, yang bisa mencapai panjang lebih dari 1,5 meter dan berat hingga 40 kilo atau lebih. Amberjack hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Mereka sering ditemukan di dekat terumbu karang, bangkai kapal, dan struktur bawah laut lainnya. Spot mancing SMR ini menjadi spot ideal para angler untuk memburu ikan. Dan bagaimana keseruan dari para angler tim Graha Pena Fishing Club ini dalam memainkan jor-jorannya? Kita tunggu di episode berikutnya. Sentak lor, ajib!
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV, kembali lagi di pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata perjalanan 12 Februari 2026. Di episode sebelumnya, para jemaah telah berziarah ke beberapa tempat dan melaksanakan umroh yang kedua. Pada hari terakhir di kota Mekah, tibalah saatnya para jemaah melakukan tawaf wada atau sering dikenal dengan tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan yang dilakukan ketika seseorang akan meninggalkan kota suci Mekah setelah ibadah haji maupun umroh. Pada umumnya, saat melaksanakan rukun Islam kelima tersebut, umat Islam juga melangsungkan umroh sunnah. Rangkaian umroh yang dimaksud yaitu niat ihram dalam posisi sudah memakai kain ihram. Tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Melaksanakan tawaf wada maupun tawaf jenis lainnya tentu mendatangkan keutamaan yang dicari-cari banyak jemaah haji maupun umroh. Keutamaan melaksanakan tawaf yaitu memperoleh balasan sama dengan memerdekakan budak dari Bani Ismail, terutama pada saat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di akhir tawaf. Diampuni segala dosa yang telah lewat jika mampu melaksanakan seluruh rangkaian tawaf hingga tawaf wada. Merasakan suasana seperti di Arsy karena seseorang yang berada di Baitullah merupakan tamu Allah. Setiap ucapan yang keluar saat tawaf setara dengan 10 kali kebaikan dan malaikat pun
akan ikut mendoakan setiap hal yang dipanjatkan. Pada pelaksanaan tawaf wada, suasana haru mengiringi seluruh jemaah umroh holiday Angkasa Wisata. Lantaran setelah melaksanakan tawaf wada, jemaah sudah tidak diperkenankan untuk datang di dalam seputaran Ka'bah. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram, seluruh jemaah berkesempatan untuk mencium Ka'bah sekaligus memanjatkan doa. Kami sudah mencium Ka'bah dengan doa yang banyak sekali. Mudah-mudahan insya-Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menyatakan salut untuk holiday. Holiday memang mantap, holiday memang oke, holiday memang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Dedi, kami hari ini telah mencium Ka'bah dengan senang hati. Alhamdulillah Pak Dedi, hari ini kami sudah mencium Ka'bah. Terima kasih untuk holiday. Ya, terakhir kita di Mekah, terakhir tadi sama di satu, dan alhamdulillah lancar. Dan semoga ini kami semua di sini kita lagi di sini nanti dan jadi amal ibadah kami semua. Ucapan holiday sama Pak Dedi Kak, ucapan Kak? Ya untuk holiday sama Pak Dedi terima kasih banyak, luar biasa ini anugerah dari bis 1 saya perwakilan. Terima kasih banyak atas aman lancar. Terima kasih banyak Pak Dedi.
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian tawaf wada, jemaah holiday Angkasa Wisata kembali ke hotel untuk beristirahat dan menyiapkan seluruh barang-barang bawaan. Setelah beribadah selama 4 hari di kota suci Mekah, selanjutnya jemaah umroh akan berangkat dan berziarah ke kota Madinah setelah ba'da zuhur. Kota suci Madinah sendiri merupakan kota tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Dan berziarah ke makam Nabi Muhammad merupakan amalan yang sangat dianjurkan. عين الليل يصلح حنيني ولني عين الليل يصحاني بولني عين الليل واصحابي بولني عين الليل واصحابي بولني عين الليل واصحابي بولني عين الليل اصحابي بولني عين الليل واصحابي بولني عين الليل واصحابي صلنا من يا حبيبي. Setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam dari kota Mekah, para jemaah holiday Angkasa Wisata akhirnya tiba di Madinah. Sesampainya di Madinah, 434 jemaah holiday Angkasa Wisata langsung diarahkan untuk menginap di Hotel Haya Plaza Hotel Madinah. Dan disambut dengan hangat.
Hotel ini posisinya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Hanya butuh waktu 2 menit berjalan kaki untuk menuju masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW tersebut. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Bukan holiday angkasa wisata namanya bila tak memperhatikan jemaah-jemaahnya. Baru saja tiba di hotel, ...133 jemaah holiday angkasa wisata langsung disambut dengan gemuruh solawat. Setelah itu para jemaah mendapatkan kunci kamarnya masing-masing untuk menaruh barang-barang bawaannya serta beristirahat sejenak, kemudian makan malam bersama di hotel. Setelah beristirahat dan makan malam sejenak di hotel, para mutawif mengajak jemaah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, sekaligus melaksanakan sholat Isya di Masjid Nabawi. Tak lupa, para mutawif pun mengajarkan para jemaah tips dan trik bila ingin jalan sendiri dari hotel menuju Masjid Nabawi. Mulai dari mengingat gate pintu masuk dari hotel,
dan lokasi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan Masjid Nabawi di kota suci Madinah, Arab Saudi memiliki 86 pintu. Jumlah pintu bertambah seiring dengan perluasan masjid yang terjadi selama berabad-abad. Tetapi nama-nama pintu utama tetap dipertahankan. Sebagian besar pintu dapat menampung rombongan besar jemaah. Selain itu, semua pintu diberi nomor yang jelas di sampingnya. Keesokan harinya, para jemaah perempuan mendapatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah dan masuk ke dalam Raudhah.
saya masuk Raudhah, alhamdulillah dilancarkan, dimudahkan. Terima kasih Holiday, terima kasih Pak Dedi. Holiday mantap. Holiday oke. Holiday oke. Holiday berkah. Holiday berkah. Mana Mbak pengalamannya masuk ke dalam tadi Mbak? Ibadahnya biar juga adem, sejuk, sedih, mengharukan. Dapat. Terima kasih masih diberikan kesempatan masuk Raudhah yang kedua kali ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dimudahkan lagi. Ya, ucapan kalau minta diberikan kesehatan bisa ketemu lagi di sini. Oke. Di rumah tamunya Allah. Oke, ucapan Bu dikit. Terima kasih buat Holiday atau Pak Dedi Bu. Terima kasih buat Holiday atas wisata. Ketua PMPB Sumatera Selatan M. Yusuf Malaya menginisiasi riset internasional perdana ke Tanah Suci sebagai upaya menelusuri jejak sejarah ulama besar Palembang, Kiai Marogan. Di balik setiap kepedulian, ada aksi nyata yang menginspirasi. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau yang sering disebut PMPB Sumsel terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Namun kali ini akan membahas inisiasi Ketua PMPB Sumsel terkait riset internasional yang dikupas lebih dekat dalam program Teropong PMPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali seperti biasa tentunya di hari Sabtu sore Anda, kami akan menemani pemirsa semuanya selama 30 menit ke depan di dalam Teropong PMPB. Dan selamat datang di acara ini, sebuah acara yang memang bertujuan untuk mengupas tuntas seluruh kegiatan PMPB Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masyarakat sekitar tentunya. Nah pemirsa, apa kabarnya Anda pada sore hari ini? Tentunya kami harapkan pemirsa semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sore hari ini sebelum kita berkenalan nih dengan para narasumber kita yang luar biasa. Hari ini luar biasa karena narasumber kita ini ada 3 orang, bukan cuma 2 orang saja. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama dulu kita melihat satu sesi pemutaran cuplikan berita PAL TV mengenai persiapan pelaksanaan riset internasional PMPB Sumatera Selatan yang akan diberangkatkan pada 20 Juli nanti. Berikut videonya. Riset internasional perdana PMPB Sumsel ke Tanah Suci tahun 2026 merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Ketua PMPB Sumatera Selatan M. Yusuf Malaya.
Kegiatan ini menjadi salah satu program strategis PMPB di bidang kebudayaan dan sejarah sebagai ikhtiar ilmiah untuk menggali kembali jejak perjuangan dan kiprah ulama besar asal Palembang, Kiai Marogan, yang memiliki hubungan erat dengan Tanah Suci. Dalam penelitian tersebut, tim riset akan menelusuri berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Kiai Marogan, salah satunya yang ada di Tanah Suci Mekah, termasuk mengkaji keberadaan dan pengelolaan warisan wakaf produktif yang pernah beliau tinggalkan. Riset dilakukan melalui pendekatan akademis dengan mengedepankan data, dokumen sejarah, serta berbagai referensi lainnya secara ilmiah. Itu dia tadi pemirsa, sudah kita lihat nih persiapan bagaimana pelaksanaan riset internasional yang akan dilakukan oleh tim PMPB Sumatera Selatan. Nah, hari ini pembahasan kita untuk Teropong PMPB tentunya akan membahas hal tersebut. Langsung saja kita sambut satu persatu dari narasumber kita yang sudah hadir di Studio 2 PAL TV pada sore hari ini. Yang pertama langsung kita sambut yaitu Bapak Beni Mulyadi yang merupakan Kabid Kebudayaan dan Sejarah. Selamat sore Bapak. Oke, baik. Yang kedua kita akan menyambut langsung Profesor Dr. Hajah Zuhdiah M. Hum yang merupakan penasehat PMPB Sumatera Selatan. Nah, ini yang akan menelitinya nih pemirsa ya Ibu ya. Insya Allah nanti ya Bu ya. Yang ketiga, aduh, tak lain dan tak bukan, ini kayaknya semoga tidak bosan ya Ibunya datang ke Studio 2 PAL TV ya. Langsung saja kita sambut yaitu Hajah Yuli Heriati SEMSI yang merupakan Kabid Ekonomi dan UMKM PMPB Sumatera Selatan. Namun dalam riset kali ini beliau akan mengepalai bagian koordinator logistik dan juga akan mengurus umroh tim risetnya nanti. Selamat sore Bunda. Sore Kakak cantik. Nggak bosen ya Bun ngobrol ya Bun sama kita ya Bun? Mungkin Pak TV yang bosan. Oh enggak dong Bun. Kita kalau ketemu sama Bunda Yuli langsung kita bentangin red carpet pemirsa. Oke, kita sore ini luar biasa nih. Kalau biasanya kita ngomongin soal charity-nya PMPB Sumatera Selatan, kita ngomongin misalnya PMPB membantu si ini, membantu orang ini, membantu orang susah, atau mungkin lagi kegiatan kayak kemarin senam sehat dan sebagainya. Betul. Ini luar biasa sesuatu yang kayaknya belum pernah dilakukan oleh organisasi lain nih di Sumatera Selatan sendiri. Riset sampai ke luar negeri, riset sampai ke internasional. Kita akan meriset tentang katanya Kiai Marogan ya, Betul, Bun ya Ibu ya. Betul. Boleh dong diceritain dulu Ibu mungkin atau Bunda atau mungkin dari Bapak, ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Dari saya? Boleh. Ya, jadi alhamdulillah ya. Ini suatu kebanggaan tentunya bagi kita semua. Sebuah organisasi masyarakat, dalam hal ini PMPB, yang dia memang di dalam struktur kepengurusannya tentu sudah banyak sekali melibatkan kami para akademisi. Jadi setidaknya sudah ada 4 guru besar yang tergabung. Saya sendiri, Profesor Zuhdiah, kemudian ada Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Muhammad Adil, ada juga dari Unsri, Profesor Zainuddin, ada juga satu lagi dari UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Faisal. Nah, belum lagi akademisi lain yang doktor, ada Dr. Umi Kalsum, Dr. Khairun Niswa, Ulia Kencana, ada juga dari dosen dari Muhammadiyah, Megawati. Nah, dalam hal ini artinya apa? Kita pun sangat berbangga sebagai seorang akademisi, dan memang salah satu tugas dari akademisi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dalam wujud Tridharma kan ada 3, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, tugas kami di dalam mewujudkan Tridharma inilah salah satu adalah di masyarakat secara langsung berorganisasi di ormas. Nanti pendidikan misalnya kami melakukan nanti secara langsung melalui seminar ya dan sebagainya. Penelitian, nah inilah wujud penelitian. Penelitian artinya ada riset kolaboratif. Sekaligus juga nanti dengan pengabdian kepada masyarakatnya. Jadi alhamdulillah ini juga yang kita tahu ya bahwa PMPB pun sudah melaksanakan kegiatan Abah khususnya terima kasih sekali memberangkatkan umroh ini kan sudah bukan yang pertama, tapi sudah mungkin yang kesekian kali lah pokoknya ya. Berapa ratus ya Bu Yuna? Ribuan kayaknya ya Bunda, bener ya? Insya Allah nanti ya. Nah makanya ini hal yang berbeda karena apa? Kita di samping yang pertama memang niatan Bismillah adalah ibadah. Ya, umroh bersama, umroh bareng. Yang kedua bahwa tugas kita adalah untuk dunia wal akhirah. Apa? Itulah riset.
Untuk kepentingan apa? Untuk Umat, kepentingan ya. umat melalui Oke. ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, oke. Itu kalau dari sisi profesor nih. Kalau dari sisi PMPB sendiri nih, Bunda Yuli nih, apa sih yang pengen dicari sama PMPB kok tiba-tiba bikin riset internasional nih, Bun? Coba, Bun. Kalau dicari nggak ada yang dicari sebenarnya, itu hanya mengalir saja. Oke. Ya, untuk umroh itu awal niat Bapak Ketua itu awalnya dari beliau sakit. Setelah itu dia punya niat kalau aku sembuh, ada rezeki, aku akan memberangkatkan orang-orang untuk ke tanah suci, untuk beribadah di sana, seperti itu. Nah, sembuhlah beliau, cerita awalnya. Sembuh, akhirnya beliau memberangkatkan. Awalnya hanya 7 saja dia menelpon saya. Jadi kebetulan saya selain dari Kabid Ekonomi UMKM, saya juga di Holiday Angkasa Wisata sebagai agent tour travel sekaligus tour leader. Jadi beliau menyampaikan kepada saya ini akan melaksanakan niatnya memberangkatkan umroh. Pertama hanya 7 orang saja, seperti itu. Nah, dalam waktu singkat, nggak lama informasi lagi kepada saya, tambah lagi katanya. Menjadi waktu itu jadi 9, tambah lagi, akhirnya menjadi 11. Nah, untuk perdana akhirnya di 17 orang di bulan puasa berangkatnya. Nah, setelah itu lebih sehat lagi, mungkin karena banyak doa-doa teman-teman gitu kan di PMPB, keluarga besar PMPB. Selain itu juga mungkin rasa terima kasih yang tidak terhingga dari orang yang telah diberangkatkan, yang diijabah mungkin doanya di sana gitu kan. Alhamdulillah beliau, Bapak Ketua kita, Bapak M. Yusuf Malaya, sehat dan keberkahan selalu membersamai beliau. Sehingga akhirnya di bulan 4 kemarin diberangkatkan ada 42 orang. Nah, di situ juga dia nambah lagi, kalau saya tambah sehat, tambah berkah oleh Allah gitu kan, dengan beribadah, salah satunya bersedekah, insya Allah semua keluarga PMPB, insya Allah akan saya berangkatkan. Dan tidak hanya keluarga PMPB tentunya, siapapun yang memang ada rezekinya lewat beliau, insya Allah akan diberangkatkan. Kebetulan untuk di bulan 7 tanggal 20 ini, awalnya tidak ada niatan untuk riset, itu mengalir saja. Tiba-tiba Bapak Beni Mulyadi, pencetus awalnya, ini ibadah. Tapi alangkah baiknya kalau ibadah ini ditambah juga untuk kepentingan umat Islam pada khususnya. Apa saya bilang kan, kita coba adakan riset. Awalnya cuma sharing biasa aja Mbak, seperti itu kan. Oh gitu ya. Ya kan kebetulan ini rombongannya ini kan profesor nih. Ada 10 ya profesor. Ada Pak Beni ya. 4 profesor lebih dokter. Oh ya gitu kan. Jadi katanya gimana kalau ya nggak apa-apa, bagus saya bilang kan. Ayo kita sama-sama menyampaikan kepada ketua kita, kata Pak Beni. Tersampailah akhirnya. Terjadilah ibaratnya bla 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 bla. Pas dilihat itu memang luar biasa. Oke, berarti sebenarnya niat Ketua PMPB Sumatera Selatan sendiri yaitu Bapak Yusuf Malaya memang mau umrohin aja nih, tiba-tiba betul-betul memang umroh. Jadi ada salah satu timnya PMPB juga nih Pak Beni yang sudah hadir di sini, memang ini ya punya apa sih namanya, punya keinginan lain nih yang bisa disambilin gitu, inisiatif bahwa bisa nih sekalian riset, karena tentunya yang akan diriset ini adalah suatu sejarah yang memang kayaknya belum pernah dikulik juga ya, maksudnya lebih mendalam gitu sama orang kita nih di Sumatera Selatan seperti itu ya. Oh berarti ini boleh nih ditambahin nih dari Pak Beni sendiri nih Pak Ben. Awalnya kenapa nih Pak Ben? Kayak kan kalau orang diberangkatin umroh sama Abah sudah berapa banyak ya. Kita sudah ngeliatnya udah biasalah Abah ngeberangkatin umroh ya. Tiba-tiba Bapak tercetus nih ide bahwa ayo kita riset aja gitu. Ya, pertama terima kasih ya Pal TV, dan juga tentu kalau ditanya demikian kisahnya ini kan panjang. Saya di PMPB Sumatera Selatan ini kebenaran sebagai Kabid Kebudayaan dan Sejarah. Nah, benar kata Profesor Judia dan Ibu Yuli tadi bahwa kita harus akan berbuat lebih. Nah, saya memandang lebih dari situ sebenarnya. Pak Yusuf ini punya kelebihan tersendiri. Beliau ini tidak tanggung-tanggung dan kebenaran. Saya berpikir di Sumatera Selatan ini pusat peradaban dunia itu sejak abad ke-7.
Kenapa? Dengan datangnya pendeta Itsing dari Cina berguru ke sini. Sehingga kalau pepatah Arab carilah ilmu hingga ke negeri Cina, ternyata Cina berguru ke kita. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kota Palembang. Nah dari situ di masa Islam, saya lihat Palembang ini sudah mempunyai perhubungan yang erat dengan Arabia, dengan Cina, dengan India, dengan Persia. Jadi kita sudah kota yang sangat hebat. Betul. Nah persoalan sekarang di sisi sejarah, pelestarian. Nah, salah satunya kalau kita lihat ada ulama besar kita yaitu Kiai Morogan atau Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin, beliau ini adalah Haji Mahmud Kanang. Beliau ini selama ini kita kenal Ki Morogan saja, tapi orang tuanya ini seorang rupanya bergelar Al-Palembani. Al-Palembani ini orang yang menahun di Mekah. Wah. Kemudian yang paling kita ingin tahu lagi, ternyata beliau ini sudah punya visi lebih dari seabad yang lalu tentang wakaf. Nah, tujuan kita ke sana adalah PMPB ingin berbuat lebih. Wakaf ini yang pertama di Mekah itu, di Saudi Arabia berbeda dengan di Indonesia. Ternyata ada wakaf produktif. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Ada 3 hotel, 3 tower. Sekarang sudah 6 kabarnya. Sudah 6 itu wakaf produktif. Nah, saya berpikir, kalau ini wakaf produktif, seandainya seperti kita di Sumatera Selatan, berdasarkan data BPS di Sumatera Selatan ini masuk 10 besar yang rakyat miskin se-Indonesia. Nah, ternyata problem utamanya di pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, kalau dengan wakaf produktif, misalnya, seperti kita di Sumatera Selatan punya marga, hutan marga itu kita wakafkan, lah, kita Sumatera Selatan akan keluar dari kemiskinan, dan ini kita berharap jadi percontohan nasional karena dasarnya sama, Quran dan Sunnah Rasul. Kok implementasinya berbeda? Nah, ini ke depan mungkin kita perlu mengkaji lagi. Nah, karena ini sesuai kan dengan dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu kita juga menelusuri jejak diaspora Juriat Ki Morogan, karena mereka sudah banyak jadi warga Saudi. Jadi kita ini adalah menyambung mata rantai dari abad ke-7 hingga kini untuk kebaikan bangsa, negara, dan kota kita, setelah provinsi kita ke depannya. Insya Allah itu. Oke, baik. Ini habis ini kita akan ngobrol lagi nih lebih lanjut. Kita akan mengulik lebih banyak lagi nih Bunda, Prof, dan juga Pak Beni ya. Nanti kita akan ngobrol juga di balik orang-orang yang berada di balik riset ini nantinya ya pemirsa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teropong PMPB. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Teropong PMPB tentunya. Nah, kita masih akan membahas mengenai PMPB Sumatera Selatan yang akan melakukan riset internasional nih sambil mereka berumroh bersama sebagian dari tim PMPB Sumatera Selatan. Nah, untuk informasi nih pemirsa, untuk riset ini sendiri nih, ini susunannya itu ada banyak banget. Salah satunya adalah pelindungnya sendiri yang merupakan ketua dari PMPB Sumatera Selatan, yaitu Bapak M. Yusuf Malaya atau yang biasa dipanggil sebagai Aba Yusuf. Terus kemudian penanggung jawab misi untuk riset ini sendiri yang berada di samping saya nih, yaitu Bapak Beni Mulyadi ya Pak ya. Yang luar biasa adalah ini banyak banget profesor dan juga doktor yang terlibat nih di dalam riset ini sendiri nih pemirsa. Jadi akan ada banyak banget profesor dan doktor yang berangkat nih. Nah, kita akan langsung lanjut mengobrol lagi bersama Profesor Dr. Hajah Zudiah juga, dan juga koordinator logistiknya nanti yaitu Hajah Yuli Heriati SMSI. Kita langsung nyambung lagi ya Bun ya, ngobrol ya. Oke. Nah, ini kita ngobrol
mengenai tentang orang-orang yang dibalik yang akan melakukan riset dulu nih Pak Beni. Ini boleh dong disepil nih sebagian orangnya dulu nih dari profesor maupun dokternya sendiri. Jadi begini, pertama struktur PMPB Sumatera Selatan, beliau itu menghendaki PMPB ini berbeda dengan masa-masa lalu. Jadi kita mengusulkan adanya para akademisi. Nah dalam hal riset ini, terkait riset internasional perdana PMPB ini, kita dibentuk kelembagaannya, organ riset ini sendiri. Yang pertama adalah pelindung kegiatan ini adalah Ketua Umum PMPB, Bapak Yusuf Malaya. Kemudian saya selaku Kabid Kebudayaan dan Sejarah PMPB Sumatera Selatan itu selaku penanggung jawab misi. Nah, kemudian kita ada majelis akademik. Nah, majelis akademik inilah para profesor kita tempatkan. Yang pertama adalah selaku Ketua Majelis Akademik Profesor Dr. Muhammad Adil. Beliau ini di PMPB adalah pelindung. Saya koreksi, bukan pelindung, adalah penasehat, pembina PMPB Sumatera Selatan. Itu. Nah, selain itu juga beliau adalah Rektor UIN Raden Patah Palembang. Yang kedua ada Profesor Insinyur Jainuddin PSD. Beliau ini merupakan guru besar dari Universitas Sriwijaya. Beliau adalah penasehat di PMPB Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Haji Faisal Burlian, SH. Beliau ini juga akademisi di guru besar di UIN Raden Patah dan penasehat. Dan profesor yang keempat yang ikut pada misi kita ini adalah Profesor Dr. Hajah Zudia MAG ya. Beliau ini guru besar UIN Raden Patah sekaligus sekretaris daripada misi kita ini. Dan akan menjadi penelitinya juga langsung. Betul, ya, Pak, beliau merangkap selaku peneliti juga. Nah, jadi kita harapkan dengan komposisi ini keilmiahan dari penelitian kita ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Nah, para penelitinya itu ada Dr. Ulia Kencana SH. Beliau ini juga guru besar akademisi dari UIN Raden Patah dan sudah berkecimpung meneliti masalah wakaf juga. Kemudian ada Dr. Hoiruniswa, ini dari UIN Raden Patah juga. Kemudian ada Dr. Megawati, Haja Megawati MT ya. Beliau itu adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan yang terakhir itu ada wakabit saya, Dr. Nyimas Umi Kalsum M.Hum. Beliau ini merupakan ahli filologi. Ahli filologi, jadi siapa tahu nanti ada bahasa-bahasa tertentu, ya kita sudah siapkan juga. Gitu. Dari semua lini semua sudah disiapin. Sudah disiapin, sudah kita antisipasi. Dan terakhir tadi ada bagian koordinator logistik ini Ibu Haja Yudi Heriati SIMM ini. Dan dari satu lagi dari Pal TV yang ikut di sini selaku membantu kita, tak kalah pentingnya adalah Bung Daniel ya. Nah, itu semuanya direcord ya sama Pal TV ya. Oke, baik. Itu banyak banget nih pemirsa tim yang terlibat dan timnya bukan tim yang ala-ala, itu timnya gacor semua pemirsa, profesor dan doktor. Nah ini yang sangat menarik nih pemirsa sebenarnya. PMPB Sumatera Selatan sendiri kan merupakan suatu organisasi yang general ya seperti itu. Cuma jujur sebagai masyarakat umum nih, Rica sebagai masyarakat umum juga nih, tidak menyangka para profesor ini bisa mau bergabung nih. Kan jarang-jarang nih profesor mau ikut organisasi. Boleh mungkin kita langsung tanya sama Prof Diah ya, Prof ya. Kenapa sih Prof kepengen masuk dan juga bergabung di PMPB Sumatera Selatan? Ya, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah saya kembali menguatkan bahwa tugas kami sebagai dosen, apalagi sebagai profesor, tentunya tidak hanya di kampus, ya. Karena kami ada tugas misi tridharma. Ya, 3 dharma itu apa saja? Pendidikan, pengajaran. Pendidikan dan pengajaran nggak hanya di kampus, nggak hanya ngajar tentunya, nggak hanya membimbing mahasiswa, nggak hanya menguji mahasiswa, tapi tridharma kami yang pertama, pendidikan tadi, ada juga di masyarakat. Ya, kami harus dekat dengan masyarakat, melakukan berbagai macam kajian-kajian, keilmiahan, simposium, seminar, dan sebagainya. Yang kedua, tugas kami adalah penelitian. Nah, penelitian kami melakukan penelitian di kampus dengan riset-riset didanai oleh pemerintah.
tapi juga ada penelitian yang berkolaborasi. Salah satunya inilah wujudnya. Ya, terima kasih. Kami juga didanai untuk melakukan riset ini. Risetnya berskala internasional. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, maka salah satu dari misi ini juga yang kami sudah ngobrol juga dengan Pak Kabid. Setelah kembalinya dari umroh, melakukan riset ilmiah, kajian ilmiah, tentunya tidak hanya menguap begitu saja. Yang pertama kami akan lakukan adalah melakukan seminar. Ya, ini loh oleh-oleh yang kami bawa. Kami akan melakukan kajian itu dalam bentuk luarannya adalah buku, luarannya adalah artikel yang akan insya Allah kami berupaya untuk publish tidak hanya di skala nasional tapi juga skala internasional. Nah ini sangat mendukung sekali dari tugas tuksi kami sebagai dosen. Nah itu makanya saya khususnya secara pribadi terima kasih tentunya saya juga diajak bergabung di organisasi masyarakat PMPB oleh Abah. Alhamdulillah. Wow, jadi itu ya ini apa sih namanya aims, ambition di balik bergabungnya para profesor dan doktor ini juga ya. Bukan cuma buat pribadi tapi benar-benar memang buat kepentingan masyarakat umum ya, Prof ya. Jadi kayak masyarakat umum pada akhirnya nanti mungkin bisa tahu dan lebih mengulik lagi sejarah apa saja nih yang apa sih namanya yang sudah terjadi dan juga sepanjang perjalanan Kiai Merogan ini sendiri ya, Prof ya. Bisa saya tambahkan lagi. Nah, jadi kan selama ini orang tahu mungkin sebatas di Sumatera, ya, di Palembang khususnya, Kiai Merogan. Siapa nggak kenal dengan Kiai Merogan? Tapi apakah kajian tentang Kiai Merogan itu sudah mendunia? Ya, menginternasional saja mungkin saja belum sampai. Padahal kalau kita lihat kelahiran dari Kiai Merogan, beliau kan sekitar kelahirannya tahun 18-an, ada 18-12 setidaknya. Nah, beliau juga adalah anak seorang kiai. Ini juga mungkin banyak belum tahu. Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud Kanang. Ulama. Siapa gurunya? Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Jadi, Kiai Merogan diajari langsung oleh orang tuanya. Ilmu agama. Ya. Kemudian belajarlah beliau juga dengan beberapa ulama yang ada di Palembang. Ya. Di antaranya dengan siapa? Dengan orang tuanya Kiai Pedatuan, Kemas Muhammad, ya itu orang tua Kiai Pedatuan. Ketika usia remaja, ya sekitar umur mungkin di atas 20-25an, jejaring ulama di Indonesia khususnya itu adalah memang meluasnya ke Timur Tengah. Berangkatlah beliau ke Timur Tengah. Nah di sana siapa? Seangkatan beliau. Ya, seangkatan beliau adalah ulama-ulama Indonesia, ya. Jadi jejaring ulama nasional. Contohnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu merupakan salah satu ulama seangkatan beliau. Berguru sama-sama. Nah, tapi mengapa kemudian yang di Jawa rata-rata ini sudah meluas kajiannya? Yang kita belum ya. Padahal, ini saya tambahkan lagi. Ya, beliau tidak hanya seorang ulama. Jadi Kiai Merogan itu bukan cuma seorang ulama, tapi beliau adalah seorang pengusaha. Baik. Izin Prof kita potong dulu ya Prof ya, karena kita udah mau iklan itu Prof. Abis ini kita kulik lagi ya Prof ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ini seru sekali nih karena ini pertama kalinya riset internasional akan dilakukan nih oleh salah satu organisasi yang non-government nih pemirsa di Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teropong PMPB.
Masih bersama kami pemirsa di Teropong PMPB dan kita masih mau melanjutkan obrolan kita bersama para 3 orang yang akan berada di balik riset yang akan dilakukan oleh PMPB Sumatera Selatan yang nantinya akan melakukan umroh sekaligus riset juga nih tentang Kiai Merogan. Nah, kita mau lanjutin sedikit nih, tadi ada kepotong dikit ya Prof ya, mohon maaf ya Prof. Boleh dong Prof dilanjutin lagi nih mengenai Kiai Merogan tadi yang sempat potong. Nah, jadi beliau tidak hanya sebagai seorang ulama, tapi seorang pedagang. Kalau disebut di Palembang ini panglong, punya panglong, artinya pedagang kayu. Sangat luas sekali. Nah, maka sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ulama yang itu hilir mudik, Haromain, Makkah, Madinah, Palembang, Makkah, Madinah, Palembang, sampai tadi yang kata Pak Kabid, beliau mendirikan atau memiliki satu wakaf. Ya, itulah peninggalan beliau yang itu dikelola, imarah yang dikelola oleh keturunan zuriatnya, namanya zuriat dari Abu Mansur, yang itu yang akan kita datangi di sana, namanya Bapak Ki Agus, Bapak Mas Agus Fauzi, itu keturunan atau zuriat langsung yang mengelola badan wakaf. Nah, itu yang ada di Mekah. Nah, kemudian yang ada di Palembang, itulah tadi kita ditinggali oleh beliau adalah masjid, ya, salah satunya adalah Masjid Kiai Merogan. Nah, riset itu juga, jadi ada 2 komponen setidaknya. Yang pertama nanti ada sesuai di bidang ahlinya, Ibu Aulia, kemudian Ibu Mega. Ini akan melihat bagaimana wakaf. Saya di bidang pendidikan dan juga di bidang sejarah nanti bersama Ibu Khairul Niswa akan melihat ya sisi bagaimana sebenarnya jejaring ulama Indonesia dengan Haromain yang itu belum dikupas. Itulah adalah itu tujuan besarnya ya Prof ya. Kita. Ini kita juga jujur sebagai masyarakat umum kita nggak tahu nih ternyata Kiai Merogan kaya banget pemirsa ya. Iya, sampai di sana ada wakafnya gitu ya Prof. Iya, ada hotel bahkan. Wow, luar biasa. Nah, ini kalau kita ngobrolin mengenai apa tujuan riset ini tadi dan juga orang-orang di baliknya. Tidak lengkap pemirsa, tentunya kita tidak mengupas persiapannya sudah sampai mana nih. Boleh dong Bun diceritain persiapan untuk riset kita ini, terus umrohnya ini udah sampai mana nih? Oke. Untuk persiapan, alhamdulillah kami sudah di 95%, artinya tinggal menunggu keberangkatan saja. Baik itu perlengkapan yang disiapkan oleh PMPB sendiri ataupun perlengkapan yang disediakan oleh travel yang membersamai kita nanti. Seperti pakaian yang seragamnya seperti itu udah lengkap semua. Oke, secara kalau mau meneliti di sana kan berarti sudah ada surat-surat dan segala macam, itu pun sudah selesai ya Bun ya? Sudah, jadi kami sudah koordinasikan gitu. kepada teman-teman yang ada di Mekah Madinah untuk riset ini. Jadi yang dipersiapkan selain dari yang memang sudah termasuk itinerary atau sudah termasuk paket dari travel, kami sudah menyiapkan akomodasi di sana, transportasi seperti itu kan, dan di tempat-tempat yang akan kita kunjungi kita sudah koordinasikan seperti itu. Alhamdulillah sudah clear. Insya Allah semoga tidak ada halangan dan hambatan. Semuanya sudah cek gitu ya Bun, luar biasa. Sebagai koordinator logistik, akomodasi dan transportasi, tentunya saya berharap semoga perjalanan ibadah sekaligus riset ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala suatu apapun, sehingga kami kembali ke tanah air dengan membawa umroh yang mabrur dan mabrur dan membawa hasil riset yang sesuai diinginkan. Amin, 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 amin. Daniel udah siap Daniel yang di belakang? Nah pemirsa, ini nggak berasa nih kita udah setengah jam ngobrol nih bersama Prof Diah dan juga Pak Beni dan juga Bunda Yuli nih mengenai riset yang akan dilakukan PMPB Sumatera Selatan nanti nih di Mekah sana. Nah mungkin terakhir boleh Pak Beni harapannya sebagai Kabid Kebudayaan dan Sejarah dari PMPB Sumatera Selatan tentang riset ini boleh atau kepada masyarakat kita juga. Tentu harapan kita pertama riset ini kita berharap sukses ya. Sukses, selamat, dan menjadi tradisi PMPB untuk melakukan riset-riset. Sebab Sumatera Selatan itu sangat kaya sejarah, salah satunya misalnya tentang marga, tentang apa. Ini merupakan hal-hal yang sangat luar biasa dan generasi muda tidak tahu, terpotong. Itu yang pertama, harapan kita. Yang kedua, hasil riset ini kami berusaha, betul tadi kata seperti Profesor Julia, Bu Yuli, ini betul-betul memberikan manfaat. Karena apapun kita bertanggung jawab dengan organisasi dan juga masyarakat. Nah, kita berharap dengan sukses dua-duanya ini
bukan saja umroh kita mabrur, tapi kita betul-betul PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan kota Palembang, kota bangsa kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, nah mungkin boleh harapan dari sisi Profesor, boleh Prof, tentang riset ini dan juga nantinya mau umroh juga kan sekalian, Prof. Boleh. Ya, jadi pertama pasti kita berharap mendapatkan umroh yang mabrurah itu untuk kita semua. Yang kedua adalah kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu insya Allah sebagaimana target dan harapan kita. Kita tidak hanya tadi bisa dalam bentuk buku, tapi juga kita menyebarluaskan ilmu ini melalui penelitian, kajian dan publish juga di bahkan Scopus, amin, mohon doa amin, semua. Amin. Kami doain semuanya. Scopus ya, lancar paling tinggi ya, Prof ya. Nah itu jadi betul. profesor. Amin. Wasilah menghantarkan kawan-kawan menjadi profesor. Jadi tambah banyak dong profesor dalam PMPB ya. Amin. Yang paling terpenting terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak M. Yusuf Malaya sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan melakukan riset bersama profesor dan dokter tentunya. Bukan cuma semoga Abah tambah banyak rezekinya, berkah gitu ya. Amin. Semoga dimudahkan segala urusan dan tentunya mohon kesediaan teman-teman semua untuk mendapatkan kesehatan yang paling utama. Oh, tentu pasti kita doain Abah pokoknya sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya. Pokoknya ya buat Abah Yusuf Malaya ya pastinya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Sebelumnya Pak Beni, Prof Dia dan juga Bunda Yuli sudah hadir. Tapi tidak lengkap rasanya kalau ada Bunda Yuli kita enggak yel-yel PMPB dulu nih pemirsa ya. Boleh ya? Aku mulai langsung ya sebelum closing. Oke. PMPB bangkit. PMPB bangkit. PMPB kami jaga sampai akhir hayat. Terima kasih banyak Prof, Bunda Yuli dan juga Pak Beni. Oke pemirsa, itu dia. Tidak terasa sudah setengah jam ke belakang ya kita ngobrol-ngobrol bersama para tim yang akan melakukan riset langsung nih mengenai Kiai Marogan di Mekah dan Madinah sana. Tentunya pemirsa jangan lupa untuk selalu saksikan Teropong PMPB di setiap hari Sabtu jam 16.30 hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa juga untuk selalu saksikan seluruh program PAL TV yang kece-kece dan keren dan juga bermanfaat tentunya. Akhir kata saya Rica Aziz mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama David Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, material tambang yang terjatuh dari truk angkutan cukup mengganggu pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 2. Oleh karenanya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta kendaraan truk angkutan tambang yang melintas di jalan umum harus menggunakan penutup muatan. Material tambang yang terjatuh dari truk pengangkut material saat melintas di jalan umum tanpa menggunakan penutup muatan menjadi keluhan dan membahayakan masyarakat.
Untuk itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara tegas menegaskan bagi para pelaku usaha pertambangan dan pengemudi truk angkutan barang untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 44 tahun 2022 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan provinsi. Mobil angkutan tanah, pasir, mobil bak terbuka itu ada perdanya, ada pergubnya. Bahwa itu harus dipatuhi oleh petugas, juga oleh pengusaha angkutan, juga oleh pengemudi. Kan ada dasar untuk menindak, bisa nilang kalau bandel, dan dikomongkan bisa dikandangkan sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut bukan sekedar aturan administratif, namun dibuat untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna jalan dari bahaya material yang berjatuhan maupun debu yang mengganggu jarak pandang. Eki Saputra, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa menindaklanjuti perintah Gubernur Sumatera Selatan, sejumlah truk pengangkut material tambang tanpa penutup muatan terjaring razia gabungan dan diberikan tilang oleh petugas. Menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Sumatera Selatan bersama stakeholder terkait menggelar razia gabungan di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Demang Lebar Daun terhadap kendaraan truk angkutan yang melanggar aturan. Razia dilakukan sejak tanggal 16 hingga 18 Juli 2026 yang hasilnya ada 32 truk angkutan diberikan sanksi tilang dan 28 truk angkutan lainnya diberikan sanksi teguran. Jadi hari ini hari ketiga, alhamdulillah sebagian sudah sedikit tertib. Tapi terus kami mengingatkan kepada pemilik kendaraan, terutama angkutan pertambangan pasir tanah dan koral, mohon kiranya dapat mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya yaitu tidak melebihi muatan dan selalu ditutup pakai terpal. Mungkin itu. Razia gabungan ini menyasar kendaraan truk tanpa penutup muatan serta kendaraan angkutan yang melebihi batas muatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, sebagai ibu kota provinsi, transportasi di kota Palembang masih minim dan belum layak, sehingga membuat masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan di sejumlah ruas jalan. Seperti inilah gambaran transportasi umum di Palembang walau sudah memiliki LRT, namun secara global transportasi umum di kota Palembang masih belum memadai. Akibatnya menurut pengamat transportasi, membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi sehingga volume kendaraan di jalan terus meningkat dan memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Pendekatannya ini yang kurang dengan masyarakat. Nah, akibat kurang tadi sehingga menambah beban kemacetan. Jadi Palembang ini sebenarnya tidak mudah dikendalikan. Tapi alur lalu lintas itu harus kita rubah sekarang bersama-sama. Siapa lidernya? Ya Kota Palembang lidernya. Nah, maksud saya kepada Dinas Perhubungan ada siapkan konsep untuk bicara, untuk dialog sama Pak Wali Kota. Untuk itu, Saidina mendorong pemerintah memperbaiki sistem transportasi umum melalui permajaan armada yang sudah tidak layak dan mengoptimalkan layanan feeder menuju LRT serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Muhammad Aidil, PAL TV. Jembatan Sungai Rambis rusak parah, warga takut melintas. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Apa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba.
Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa naik curhat. Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apo itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh ma ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo, cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah dengar loh UKB. Iya itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh. Iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok Tadi sih tidak kata masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu ya dokter ya. Makasih dok. Cara kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma. Cuman sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Biasa. Senang sekali
saya Vera Sugarti Putri, kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, jembatan Sungai Rambis di Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Karya Bakti, Kecamatan Kertapati, Palembang rusak parah karena struktur utamanya patah sejak awal tahun. Kondisi ini membuat warga takut saat melintas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Arl Kabal bersama dengan juru kamera Suryadi tengah berada di Jalan Ki Kemas Rindo, tepatnya kami berada di RT 43 RW 08. Pemirsa, di mana kami saat ini memantau secara langsung bagaimana kondisi dari jembatan Sungai Rembis yang dikeluhkan warga RT 43. Di mana pemirsa memang seperti yang terlihat di belakang saya, kondisi dari jembatan ini memang patah dan menyulitkan warga dalam melakukan perjalanan ataupun keluar dari lorong Karya Bakti ini, pemirsa. Di mana juga sempat terjadi kecelakaan ataupun cedera yang dialami oleh warga diakibatkan karena jembatan ini patah. Lantas bagaimana pemirsa tanggapan dari pihak terkait ataupun penanggulangan serta keluhan dari masyarakat? Berikut laporan selengkapnya. Jembatan Sungai Rembis di Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Karya Bakti, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, kini dalam kondisi memprihatinkan. Struktur utama jembatan terlihat patah akibat pergeseran tiang penyangga sehingga membahayakan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Kerusakan ini telah berlangsung sejak Januari 2026, meski telah berbulan-bulan terjadi, hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pihak terkait. Padahal jembatan tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan permukiman warga dengan jalan utama. Ya, pemirsa PAL TV untuk mengetahui bagaimana kondisi terkait dengan jembatan Sungai Rembis, saat ini saya akan bersama dengan Bapak Rifandi selaku Camat Kertapati dan juga Ibu Riana selaku RT 43. Halo, selamat siang Bapak Rifandi. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, bisa dijelaskan Pak, ini bagaimana kondisi dari jembatan Sungai Rembis dan bagaimana bisa jembatan bisa patah Pak? Jembatan Sungai Rembis ini viral sebenarnya dari bulan Januari. Jadi kami di bulan Januari ini bersama Pak Lurah Ogan Baru dan Bu RT meninjau jembatan ini dan sudah juga melaporkan kepada OPD terkait. Dan ini rusak ini dikarenakan karena banjir di daerah sini, ya gara-gara itu jadi rusak, amblas. Nah, mungkin terdapat keluhan dari masyarakat, bagaimana Pak tanggapan terkait dengan kondisi jalan ini? Boleh, Bu Riana? Ya warga meresah kan Pak ya. Dia nak lewat Saro susah, ngeri kalau nyampak. Sebabnya sudah ada kejadian lah 3 kali, termasuk saya sendiri nyebur ke laut. Nah, ada warga yang bawa anak nyebur juga ke laut sama motornya. Ada warga yang bawa barang nyebur juga ke laut. Alhamdulillah tidak ada korban. Ya tidak korban. Ya. Artinya tentu ini menjadi perhatian serius untuk warga di sini. Nah, mungkin apakah sudah terdapat koordinasi ataupun penanggulangan terkait dengan permasalahan di jembatan ini, Bapak? Kalau ini sudah kami laporkan ke OPD terkait kan, sudah dimitigasi juga oleh Dinas Perkimtan dan semoga juga
berkat viral ini kan kami kan dari pemerintah memang sudah datang dari di bulan Januari Pak. Dan kami ini ya perintah Pak Wali harus selalu hadir dan dari Januari sudah kami laporkan. Mudah-mudahan secepat oleh Pak Wali Pak. Berarti belum ditindaklanjuti secara langsung. Ya. Oke. Berarti harapannya gimana nih Pak untuk terkait dengan permasalahan jembatan ini? Ya kalau ini kan sudah dimitigasi oleh Perkim-Tan Kraso, lagi nunggu ini perintah kan, bukan perintah sih Pak, sebenarnya dananya kan. Dana. Iya, mudah-mudahan viral ini tambah lagi kan Pak. Karena proses yang viral itu dari bulan Januari, jembatan ini baru nak miring kan, kan miring ini kan. Mungkin Ibu Riana Ya, harapan kami kalau bisa minta pada pemerintah yang terkait, kalau bisa secepatnya kami mohon kan. Itu baik. Terima kasih Pak ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Rifandi dan juga Ibu Riana. Itu tadi pemirsa, memang warga di RT 38 Jalan Ki Kemas Rido ini berharap agar jembatan Sungai Rembis ini dapat segera diperbaiki agar akses masyarakat tidak terganggu serta berjalan secara lancar. Hal ini juga agar tidak terjadi cedera ataupun kecelakaan yang terjadi akibat dengan patahnya jembatan Sungai Rembis ini, pemirsa. Itu tadi pemirsa laporan selengkapnya dari saya Arl Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi mengabarkan. Ya pemirsa, pengecoran jalan lintas timur Palembang Betung kilometer 17 Banyuasin dihentikan sementara setelah memicu kemacetan panjang. Namun warga sekitar berharap perbaikan jalan dilanjutkan karena kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Penghentian sementara pekerjaan pengecoran membuat arus lalu lintas di Jalan Tim kilometer 17 kembali normal. Namun warga berharap langkah tersebut hanya bersifat sementara dan pekerjaan segera dilanjutkan. Pasalnya saat ini, kerusakan jalan di ruas Palembang Betung sudah parah dan berlangsung bertahun-tahun, serta kerap menjadi penyebab kecelakaan. Agar kemacetan tidak kembali terjadi saat pekerjaan dilanjutkan, warga meminta pemerintah menyiapkan jalur alternatif dan memanfaatkan jalan tol untuk kendaraan bertonase besar melintas. Selaku warga Banyuasin, khususnya daerah titik pengecoran ini, kami merasa senang karena sudah dilakukan perbaikan jalan. Tentunya dengan adanya pemberhentian ini mudah-mudahan tidak lama ya, karena lebih baik, lebih cepat, lebih baik pengerjaannya. Kami sih berharap dilanjutkan karena sudah terlalu lama jalan rusak. Senang nggak ya dok ini perbaikan ini? Kalau untuk senang nian nggak? Karena kita tahu kan jalan kita nih dari KM 15 sampai ke KM 20 bergelombang dan sudah banyak memakan korban, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, kemarau yang melanda kota Palembang berdampak pada debit air Sungai Musi yang turun, sehingga membuat warga yang tinggal di bantaran Sungai Musi harus menggunakan air yang bercampur limbah. Dan berikut laporannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Arl Kabal bersama dengan juru kamera Ilham Wahyudi tengah berada di kawasan 10 Ulu, atau tepatnya di sini pemirsa kami memantau secara langsung bagaimana kondisi air Sungai Musi pada musim kemarau. Di mana memang pemirsa warga di sini cukup mengeluhkan banyaknya keluhan terhadap sampah serta pada musim kemarau ini lumpur yang begitu banyak serta air dengan debit yang menurun membuat masyarakat tentu kesulitan dan mendapatkan air bersih. Dan tentu pada saat ini saya akan menanyakan kepada salah satu warga yang terdampak terhadap kondisi ini, yaitu dengan Mbak Dwi Septian. Betul. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Ya Mbak, ini bisa dijelaskan Mbak, ini kondisi pada musim kemarau seperti apa air di pinggiran Sungai Musi ini? Kalau untuk musim kemarau seperti ini sebenarnya untuk masyarakat sekarang sedikit terbantu dengan adanya PDAM. Untuk yang udah pasang PDAM ya. Tapi bagi masyarakat yang belum pasang PDAM atau PDAM-nya dalam keadaan mati, ya terpaksa mereka tetap mandi di sungai. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, sampahnya menumpuk, entah dari aliran hulu ke hilir atau hilir ke hulu, sampahnya tetap menumpuk. Dan beberapa juga ada yang memakai air sungai ini untuk minum, masak dan sebagainya. Itu sama saja dengan mengkonsumsi limbah. Permintaan kami itu secara tidak langsung ya, kalau bisa disampaikan kepada dinas terkait, itu kalau bisa diadakan bak sampah. Karena ada juga sebagian masyarakat yang masih membuang sampah di daerah aliran sungai.
Sehingga ya mau bagaimanapun juga sampah itu tetap menumpuk dalam keadaan kemarau seperti sekarang. Namun apakah warga di sekitar telah melakukan pembersihan terhadap sampah di sini, namun memang masih menumpuk seperti ini? Ya benar. Untuk pembersihan itu setiap minggu tetap diadakan oleh RT, lurah dan sebagainya beserta masyarakat sekitar untuk membersihkan daerah aliran sungai. Tapi tetap saja ada sampah dari daerah lain yang tersangkut ke daerah sini. Oke, berarti ini ada aliran sampah dari tempat lain menuju ke sini, Pak? Iya, benar. Oke, jadi yang terakhir mungkin harapannya terhadap dengan pemerintah selain bak sampah tadi ada? Iya, harapannya kepada pemerintah ada bak sampah atau lebih diperketat lagi untuk orang yang membuang-buang sampah sembarangan, ya sanksinya lebih diperketat lagi. Terdapat sanksi lah, Pak. Iya, benar. Iya, pemirsa, terima kasih Mbak Dewi. Iya, pemirsa, memang itu tadi keluhan dari masyarakat yang berada di pinggiran Sungai Musi. Memang masyarakat seperti yang bisa dilihat pemirsa, memang kondisi pada air Sungai Musi ini keruh, berlumpur, serta memiliki banyak sampah di sekitarnya yang membuat warga mau tidak mau yang memiliki PDAM atau PDAM-nya yang sedang tidak menyala harus mengkonsumsi ataupun meminum air yang bisa dibilang sangat keruh ataupun tidak sehat, pemirsa. Itu juga masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera menanggulangi permasalahan ini serta memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan dapat diselesaikan. Jadi pemirsa, lapor dari saya, Arul Kamal bersama dengan juru kamera Ilham Wahyudi mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kota Palembang terus menunjukkan kemajuan. Meski target awal pembentukan KDKMP di 107 kelurahan belum dapat terrealisasi karena keterbatasan lahan, saat ini sebanyak 9 unit KDKMP telah rampung dan siap beroperasi. Pelaksanaan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Palembang mengalami penyesuaian dari target awal. Dari total 107 kelurahan yang diwajibkan memiliki KDKMP, hingga saat ini baru 19 unit yang berhasil dibangun. Keterbatasan ketersediaan lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan koperasi tersebut. Meski demikian, progres pembangunan 19 KDKMP itu telah mencapai 100% dan siap untuk segera difungsikan. Dandim 0418 Palembang Kolonel ARH Erik Novianto mengungkapkan seluruh KDKMP yang telah selesai ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Agustus secara serentak bersama peresmian 10.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari 19 ini masuk dalam kategori 10.000 titik yang akan operasional nanti di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini makanya untuk dorongan logistik sudah mulai dipercepat dari pusat. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, rencana pembuatan perda LGBTQ oleh pemerintah Kota Palembang dinilai pengamat sosial harus dibuat secara tegas terutama dalam pencegahan di dunia pendidikan. Rencana pembuatan peraturan daerah terhadap penyimpangan kaum LGBTQ oleh pemerintah Kota Palembang menurut pengamat sosial harus dibuat tegas sehingga menjadi patokan bagi masyarakat bahwa pemerintah serius menanggapi isu LGBTQ. Selain itu disampaikan oleh Gunawan Pani, dalam rencana pembuatan perda, pemerintah Kota Palembang juga harus merujuk pada aspek pencegahan dan edukasi di dunia pendidikan terhadap bahayanya dari penyimpangan LGBTQ. Jadi di perda ini kita harapkan nanti ada penekanan-penekanan terkait dengan pencegahan, ya. Lalu kemudian juga ada edukasi tentang bagaimana sebenarnya dampak dari LGBT ini, ya, karena ini sangat mengganggu yang kemudian nanti dapat merusak generasi penerus bangsa secara umum. Begitu. Meski penolakan terhadap penyimpangan dinilai bertentangan dengan perilaku hak asasi manusia, namun menurut Gunawan pemerintah harus mengambil langkah tegas. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosetnya baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening apa, terperengat-perengut, apa kena pinjol, apa cemas aku nih. Taunya kau peningan tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek-empek dulu, Be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah, itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar.
daftar tadi, direwangi kawan aku, dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah, itu nama budaknya. Oi, Maria! Sini! Nah, ini kawan aku yang ngomong itu. Coba, kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa mata sama buat kaca mata. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tak apal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulau. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah laju lah, kau daftar sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah boleh juga, laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo, iya dah. Nah mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Itulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, tim karate PMPB Sumatera Selatan turut berpartisipasi dalam kejuaraan karate Piala Kapolda Sumsel tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Palembang Sport and Convention Center atau PSCC pada Jumat 17 Juli 2026 ini menjadi ajang pembuktian kemampuan para karateka terbaik dari berbagai daerah. Sebanyak 20 atlet karate PMPB Sumsel diterjunkan untuk mengikuti kejuaraan yang digelar selama 2 hari tersebut. Para atlet tampak tampil penuh semangat dan sportivitas saat bertanding di berbagai nomor kata maupun kumite. Keikutsertaan PMPB Sumsel dalam ajang ini menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet sekaligus menambah pengalaman bertanding di tingkat provinsi. Selain itu, kompetisi ini juga menjadi momentum untuk mengukur hasil latihan yang selama ini dilakukan secara intensif. Pelatih tim karate PMPB Sumsel Andi Azwar Aziz mengungkapkan harapannya agar seluruh atlet dapat menampilkan performa terbaik dan mampu meraih prestasi maksimal. Ia menargetkan tim karate PMPB Sumsel dapat keluar sebagai juara umum pada kejuaraan kali ini. Saya mewakili coach, manajer tim dan atlet mengucapkan terima kasih pada Pak Yusuf Malaya sebagai Ketua PMPB atas support dan dukungannya kepada kami tim karate PMPB Sumsel. Mudah-mudahan pembinaan ini akan terus berlanjut sampai ke kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Suasana pertandingan semakin meriah saat gemuruh dukungan penonton mengiringi penampilan para atlet di partai final kategori senior. Hasil membanggakan pun berhasil ditorehkan oleh 2 karateka PMPB Sumsel yang sukses menyabet medali emas. Prestasi ini menjadi awal positif bagi PMPB Sumsel dalam persaingan memburu gelar juara umum. Alhamdulillah bangga ya setelah melakukan kegiatan atau perlatihan pada beberapa lalu untuk mendapatkan emas ini rasanya cukup bangga dan happy lah, terutama untuk diri sendiri dan nama yang kita bawa PMPB tentunya. Harapan kedepannya dari saya sendiri, saya berharap PMPB terus berkembang, terus melakukan pembinaan kepada atlet secara bertahap agar nantinya ke depannya prestasi-prestasi atlet tentunya di bidang karate semakin meningkat. Alhamdulillah perasaan saya sih sangat senang karena mendapatkan juara 1 di kelas senior min 60 kg putra. Intinya sih perasaannya sangat senang. Untuk Ketua Umum PMPB Bapak Yusuf Malaya dan jajarannya, kami sangat berterima kasih atas sponsornya dan supportnya mendukung tim karate PMPB Sumsel ini. Kami sangat berterima kasih atas supportnya. Keberhasilan meraih 2 medali emas menjadi bukti hasil pembinaan dan kerja keras para atlet serta pelatih tim karate PMPB Sumsel. Diharapkan prestasi ini dapat memotivasi atlet lain untuk terus menorehkan hasil terbaik hingga berakhirnya kejuaraan karate Piala Kapolda Sumatera Selatan tahun 2026. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di kawasan Lokpon kilometer 4 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat 17 Juli. Dalam operasi tersebut, 3 anggota KKB dilaporkan tewas dalam kontak senjata dan 3 senjata api berhasil diamankan. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan operasi penegakan hukum pada Jumat 17 Juli. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi terkait keberadaan KKB Kodap 16 Yahukimo Batalion Yamue yang dipimpin DPO Ronald Heluka. Dalam operasi yang berlangsung di kawasan Lokpon kilometer 4 Distrik DKI tersebut, aparat melakukan tindakan tegas dan terukur setelah mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata hingga menewaskan 3 anggota KKB.
Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 butir amunisi berbagai jenis, 1 peredam senjata, 1 unit handy-talkie, 7 telepon genggam, serta sejumlah senjata tajam. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Polisi Yusuf Sutejo di Jayapura Sabtu 18 Juli menjelaskan operasi dilaksanakan untuk mencegah potensi aksi kekerasan bersenjata yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Jadi berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodak 16 Yaukimo Batalion Yaumue. Jadi hasil penyelidikan menunjukkan kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan di kawasan Lokpon, kilometer 4, distrik DKI. Satgas Damai Kartens 2026 juga menangkap 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan guna mendalami dugaan keterkaitan dengan kelompok bersenjata tersebut. Sementara 3 jenazah hasil operasi telah dievakuasi ke RSUD DKI untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya pemirsa, setelah sempat turun, harga emas pada akhir pekan kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan PAL TV, harga emas kadar 92% kini mencapai 13,8 juta rupiah per suku atau naik Rp1.000 dibandingkan hari sebelumnya. Harga emas perhiasan di Kota Palembang mengalami kenaikan. Emas kadar 90% kini dijual seharga Rp13.800.000 per sukunya atau setara 6,7 gram. Harga tersebut naik Rp100.000 dibandingkan sehari sebelumnya yang masih berada di angka Rp13.700.000 per suku. Kenaikan ini mengikuti pergerakan harga emas di pasar yang terus mengalami fluktuasi. Pemilik toko emas Makmur Jaya, Awi, menyebutkan perubahan harga emas dipengaruhi oleh perkembangan harga emas dunia serta nilai tukar rupiah serta upaya penurunan suku bunga. Itu dari The Fed mungkin ingin memangkas suku bunga, jadi akibatnya emas terkoreksi cukup dalam. Meski demikian, aktivitas transaksi di toko emas masih berjalan seperti biasa. Sejumlah masyarakat tetap datang untuk membeli maupun menjual emas sesuai kebutuhan yang masih dinilai aman untuk investasi. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Nur Rasa. Luka itu sebenarnya dalamnya ancanyu luka tuh.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, menghadapi kompetisi Liga 2, Sumsel United terus bergerak mencari pemain di bawah arahan pelatih anyar M. Nasuha. Di antaranya Sumsel United saat ini sedang mencari 3 calon pemain asing untuk bergabung dengan Laskar Juaro. 3 pemain asing yang jadi incaran Sumsel United untuk berlaga di kompetisi Liga 2 masing-masing menempati bek, pemain tengah, dan striker. Saat ini menurut pelatih kepala Sumsel United, pihaknya masih melakukan pencarian terhadap sosok pemain asing yang akan direkrut dengan berkoordinasi staf, pelatih, serta manajemen Sumsel United. Kayaknya tetap 3 posisi di mana ya? Iya. Posisi striker. Kita masih berdiskusi dengan staf yang lain untuk posisi-posisi. Selain pemain asing, Sumsel United juga akan mencoba mencari pemain lokal asli Sumsel untuk bisa berlaga di kompetisi Liga 2 mendatang. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, diduga dilatar belakangi dendam pribadi, seorang residivis menusuk kepala desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Peristiwa terjadi sesaat setelah korban menghadiri kegiatan yasinan di desanya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolsek Indralaya Ibtu Rangga S mengatakan peristiwa penusukan terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Korban Hipni kepala desa Talang Aur ditikam saat hendak pulang usai menghadiri yasinan di salah satu rumah warga. Pelaku Haryanto diduga menyerang korban karena dendam lama. Korban diketahui pernah melaporkan pelaku dalam kasus dugaan pencurian yang berujung pada hukuman penjara. Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami 2 luka tusuk di bagian belakang tubuh. Usai kejadian, korban sempat dibawa ke klinik di Indralaya. Namun karena tidak ada dokter yang berjaga, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, setelah dilakukan pendekatan persuasif oleh polisi, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Indralaya pada Jumat pagi. Saat ini pelaku telah diamankan dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kami dapat bahwasanya pelaku ini dendam terhadap saudara hukum, sehingga terjadi perbuatan tersebut. Alhamdulillah anggota kita tadi sudah berhasil menghubungi pihak keluarga tersangka dan sudah kondusif dan dibawa sekitar pukul 11.30 ke mako kita. Ahmad Romawi, PAL.